Suami pulang dari perjalanan dinas, bertanya kenapa aku tak meneleponnya sekali. Pun, aku menjawab dengan tenang, aku sudah menelepon. Anakmu yang mengangkat? Dia tertegun. Kita sudah menikah 7 tahun, kita tidak punya anak. Detik berikutnya, wajahnya pucat pasi, hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga mertuaku hancur dan gila. Aku pulang. Suara roda koper yang beradu pelan dengan lantai keramik terdengar. Dari luar pintu, kering. Seolah menarik garis panjang melewati rumah yang telah sunyi selama 8 hari. Bayu mendorong kopernya masuk, jasnya tersampir di lengan, dasinya dilonggarkan, wajahnya lelah setelah perjalanan dinas yang jauh. Jika ini adalah masa lalu, aku pasti sudah langsung bangkit, mengambil jasnya, bertanya apa dia lapar, atau apa dia mau mandi air hangat dulu. Tapi hari itu, aku hanya duduk diam di sofa, tanganku membolak-balik majalah yang sudah lama terbuka, tapi mataku tak bisa membaca satu baris pun. Bayu berhenti di pintu, menatapku beberapa detik. Sinta, aku pulang, kok kamu? Diam saja? Aku mengangkat kepala, suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Iya, aku tahu. Dia menarik kopernya ke dinding, melangkah, mendekatiku. Di matanya ada sedikit rasa kesal, juga sedikit keheranan. Seolah dia tidak terbiasa dengan seorang istri yang tidak lagi berlari menyambutnya. Aku pergi 8 hari, kamu tidak meneleponku sekalipun, kamu marah soal apa? Aku menutup majalah, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Aku sudah menelepon. Bayu mengerutkan kening. Kapan? Ponselku tidak ada panggilan tak terjawab darimu. Rabu malam, sekitar jam 9. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata cepat, mungkin waktu itu aku sedang rapat, atau ponselku mati. Aku menatap lurus ke matanya. Bukan. Ada yang mengangkat teleponnya. Ekspresi Bayu sedikit berubah, tapi dia masih berusaha menjaga suaranya tetap wajar. Siapa yang angkat? Aku menjawab perlahan. Anakmu? Ruangan itu tiba-tiba hening. Bayu membeku di hadapanku, matanya terbelalak, bibirnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Selama 7 tahun menikah, aku belum pernah melihatnya sepanik ini. Dia biasanya pandai menyembunyikan emosi, selalu bisa mengatakan kalimat yang pas untuk membuat orang lain percaya. Tapi, saat itu, hanya dengan satu kalimatku, topeng yang dia kenakan selama bertahun-tahun retak. Sesaat kemudian, dia tertawa canggung. Sinta, kamu bicara apa? Kita sudah menikah 7 tahun, kita tidak punya anak. Kamu salah dengar, anak itu sekitar 4 atau 5 tahun. Dia bilang dengan sangat jelas, ayah lagi mandi. Tante siapa? Wajah Bayu pucat pasi. Dia mundur setengah langkah, jakunnya bergerak dengan susah payah. Sinta, dengarkan aku. Mungkin itu anak teman satu rombongan. Dia iseng main ponsel. Bayu, aku memanggil namanya. Hanya satu kata, dan dia langsung terdiam. Sejak kita menikah, ibumu selalu menyalahkanku karena tidak bisa punya anak. Setiap kali ada acara keluarga, beliau selalu bilang di depan semua orang bahwa aku ini perempuan mandul. Kamu yang duduk di sampingku tidak pernah membelaku sekalipun. Bayu menunduk. Aku bangkit, melangkah perlahan mendekatinya. Bulan lalu, ibumu bahkan bilang, kalau tahun ini aku tidak hamil, lebih baik kita cerai saja, jangan menahan-nahan posisi sebagai menantu keluarga Suryo lagi. Malam itu, apa yang kamu katakan padaku? Kamu bilang aku harus maklum. Orang tua kan cuma ingin menimang cucu. Bayu mengulurkan tangan hendak menggenggam tanganku. Sinta, aku mundur. Jangan sentuh aku. Dia tertegun, tangannya terkulai lemas. Aku menatap pria yang pernah kucintai sampai lupa pada diriku sendiri. Selama 7 tahun, aku sudah menyalahkan diriku sendiri entah berapa kali. Aku pergi ke dokter 3 kali, dan setiap kali hasilnya sama, tubuhku normal. Aku pernah berpikir untuk program bayi tabung, pernah diam-diam menangis di kamar mandi. Setiap kali ibu mertuaku berkata kasar. Sementara dia selalu memelukku dan berkata,
Tidak punya anak juga tidak apa-apa, yang penting ada kamu. Dulu aku, percaya sampai bodoh. Aku membuka laci meja, mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah kusiapkan, dan meletakkannya di hadapannya. Kamu masih ingat ini? Bayu melihat ke bawah, dan seketika wajahnya pucat. Itu adalah hasil pemeriksaan andrologi di sebuah rumah sakit di Surabaya 3 tahun yang lalu. Diagnosisnya tertulis jelas di tengah halaman, azoospermia. Kemungkinan memiliki anak secara alami hampir nol. Dia mengambil kertas itu dengan gemetar. Bagaimana kamu bisa punya ini, kamu? Merobek hasil aslinya dan bilang padaku itu hanya pemeriksaan kesehatan biasa. Tapi kamu lupa, rumah sakit punya arsip. Selama dokumenku lengkap, aku masih bisa meminta salinannya. Bayu terduduk lemas di sofa. Saat itu, pria yang tadinya tenang, percaya diri, dan membiarkanku disalahkan di depan keluarga, tiba-tiba terlihat kecil dan menyedihkan. Aku melanjutkan, suaraku tetap ringan tapi setiap katanya seperti mengiris diriku sendiri. Selama 7 tahun ini, yang tidak bisa punya anak bukanlah aku, tapi kamu. Tapi kamu membiarkan ibumu menyalahkanku selama 7 tahun. Kamu membiarkan seluruh keluargamu melihatku seolah aku adalah aib keluarga. Lalu sekarang, dari mana datangnya anak yang memanggilmu ayah? Bayu mengangkat kepala, matanya merah. Sinta, ini rumit. Aku benar-benar tidak tahu. Harus menjelaskannya bagaimana? Tidak perlu dijelaskan, aku memotongnya. Biar aku yang jelaskan. Ibumu tahu kamu sulit punya anak, jadi beliau mencari cara untuk menyelamatkan muka keluarga Suryo. Beliau tahu wanita itu, beliau tahu anak itu. Seluruh keluargamu diam, hanya menunggu hari di mana aku tidak tahan lagi dan meminta cerai, agar kamu bisa membawa mereka pulang dengan sah. Benar begitu? Jas yang tersampir di lengannya jatuh ke lantai. Hanya suara yang sangat kecil, tapi bagiku itu seperti suara kehancuran terakhir dari pernikahan ini. Dia tidak menjawab. Dan keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena jika tidak tersenyum, aku takut akan rubuh di hadapannya. Bayu, kemasi barang-barangmu. Dia mengangkat kepala dengan cepat. Sinta, mulai hari ini, kamu pergi dari rumahku. Ini kan rumah kita. Bukan. Ini apartemen yang kubeli sebelum menikah. Sertifikatnya hanya atas namaku. Dulu dia bilang dia mencintai diriku, tidak perlu ikut campur soal harta. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin itu adalah satu-satunya kebaikan langka yang pernah dia lakukan untukku. Bayu bangkit, matanya memohon. Sinta, aku salah. Tapi beri aku satu kesempatan lagi, ya, aku akan jelaskan semuanya. Aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi terasa sakit seperti sebelumnya. Sudah dingin. Rasa dingin setelah bertahun-tahun diinjak-injak, setelah malam-malam bertanya pada diri sendiri apa salahku hingga diperlakukan seperti kamu. Punya waktu 30 menit, Sinta. Aku tidak akan mengulanginya. 30 menit, lagi kalau kamu belum pergi, aku akan panggil satpam. Dia berdiri di sana, bibirnya bergetar. Tidak lagi ada sisa-sisa sosok suami yang pernah membuatku percaya aku punya sandaran seumur hidup. Aku berjalan menuju kamar tidur, berhenti di ambang pintu. Oh ya, sebelum pergi, jangan lupa telepon ibumu, bilang padanya, perempuan yang selama 7 tahun beliau caci mandul itu sudah tahu segalanya. Tanyakan juga padanya. Untukku, menimang cucu yang lahir dari kebohongan, apa beliau bisa tidur nyenyak? Aku menutup pintu. Begitu pintu tertutup, seluruh tubuhku lemas. Aku bersandar di pintu, air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena meratapi Bayu, mungkin aku menangisi gadis bernama Sinta 7 tahun yang lalu. Gadis yang mengenakan gaun pengantin putih, menggenggam tangan seorang pria, dan percaya bahwa dia telah menemukan sebuah rumah. 5 menit kemudian, aku mengusap air mataku, membuka laci lemari, dan mengeluarkan sebuah map kokelat. Di dalamnya ada semua yang diam-diam kukumpulkan selama ini. Rekening koran transfer, foto Bayu menggendong seorang anak di taman bermain,
foto ibu mertuaku berjalan dengan seorang wanita muda, bahkan pesan-pesan samar yang dikira Bayu sudah dihapusnya. Aku meletakkan tanganku di atas map itu, menarik napas dalam-dalam. Dari ruang tamu, terdengar suara koper diseret perlahan, lalu suara pintu dibuka dan ditutup. Aku bangkit, membuka tirai, dan melihat ke bawah. Bayu sedang menarik kopernya keluar gerbang, punggungnya terlihat bungkuk. Dia menoleh ke atas, ke arah jendela apartemenku, tapi aku berdiri dalam gelap, dia tidak bisa melihatku. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacaraku, Bu Ratih. Mbak Sinta, berkas sudah lengkap. Jika Mbak sudah memutuskan, besok pagi kita bisa memulai proses perceraian. Aku membalas singkat. Besok pagi jam 9. Lalu aku mematikan layar, menatap kota di luar yang mulai menyala. Selama 7 tahun, kukira aku hidup di dalam sebuah rumah. Ternyata itu hanyalah sebuah sangkar yang dibangun dari kebohongan. Tapi sejak saat itu, aku tahu aku bukan lagi burung yang terkurung di dalamnya. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal, meskipun semalam hampir tidak bisa tidur. Apartemen setelah Bayu pergi terasa sangat sunyi. Dulu, setiap pagi aku mendengar suara keran air di kamar mandi, suara alarm ponsel yang berbunyi. Beberapa kali sebelum dimatikan, suara Bayu yang buru-buru bertanya, "Ke meja. Hari ini sudah disetrika?" Suara-suara itu pernah menjadi kebiasaan, pernah menjadi hal yang membuatku merasa punya keluarga. Tapi hanya dalam semalam, semuanya hilang, meninggalkan kekosongan yang dingin sekaligus ringan. Seperti orang yang baru sembuh dari demam panjang, tapi tubuhnya masih terasa lemas. Aku membuat secangkir teh panas. Duduk di meja makan, menatap map koklat di hadapanku. Di dalamnya bukan hanya bukti, tapi juga 7 tahun kesabaran, 7 tahun menyalahkan diri sendiri. 7 tahun aku menunduk di hadapan ibu mertua, hanya karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Kukira pernikahan itu cukup, dengan sedikit mengalah, sedikit mencintai, sedikit mundur, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku sadar, ada orang yang tidak menganggap kesabaranmu sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk diinjak. Tepat pukul 8.30, kakak laki-lakiku, Rendra, datang menjemput. Dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, wajahnya begitu serius hingga begitu. Melihatku, aku tahu dia sudah mendengar semuanya dari ibu. Aku membuka pintu, belum sempat berkata apa-apa, dia sudah menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya pelan, "Sudah sarapan?" Hanya satu kalimat biasa, tapi tenggorokanku tercekat. Sejak kemarin, tidak ada yang bertanya apa aku sakit, apa aku lelah. Dengan nada seperti itu, aku menggeleng. Aku tidak lapar. Rendra mengerutkan kening, meletakkan sekotak roti kecil di tanganku. Tidak lapar pun makan. Sedikit. Hari ini kamu harus kuat, keluarga kita datang bukan untuk menangis. Aku menunduk menerimanya. Saat itu, aku merasa seperti kembali menjadi adik kecilnya dulu. Setiap kali diganggu teman, selalu ada kakak yang berdiri di depan melindungiku. Selama 7 tahun menjadi menantu, aku memaksa diriku untuk kuat, untuk menjaga nama baik suami, untuk tidak merepotkan orang tuaku. Aku lupa bahwa di belakangku masih ada keluarga. Selama aku menoleh, mereka akan selalu ada di sana. Dalam perjalanan ke kantor pengacara, Rendra mengemudi dengan sangat pelan. Dia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Ibu sudah tahu. Semalam ibu menangis." Terus, aku memalingkan wajah keluar jendela. "Maafkan aku. Seharusnya aku bilang lebih awal. Yang harus minta maaf bukan kamu." Suaranya merendah. "Sinta, kamu bisa bertahan sampai hari ini karena kamu orang baik, bukan karena kamu salah. Tapi mulai hari ini, jangan baik lagi pada orang yang tidak tahu diri." Aku mengangguk dalam diam. Di luar, jalanan pagi begitu ramai. Pedagang membuka tokonya, anak-anak sekolah berjalan di trotoar. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari ke jalan. Hidup terus berjalan seperti biasa, hanya hidupku yang baru saja terkoyak. Tapi di tengah kebiasaan itu, aku merasa harus terus hidup, harus melewati ini dengan kedua kakiku sendiri.
Saat kami tiba, Bu Ratih, pengacaraku, sudah menyiapkan semua dokumen. Usianya, sekitar 40-an, penampilannya rapi, suaranya pelan tapi sangat tegas. Dia memeriksa kembali berkas-berkas itu, lalu berkata, Mbak Sinta, dengan bukti-bukti yang ada, Mbak punya hak penuh untuk menuntut cerai karena kesalahan berat dari pihak Mas Bayu. Soal harta, apartemen adalah harta bawaan sebelum menikah, jadi dia tidak punya hak untuk menggugatnya. Dana yang muncul selama masa pernikahan, jika bisa dibuktikan dia gunakan untuk membiayai wanita lain, kita bisa menuntut pengembalian bagian yang sesuai. Aku mendengarkan setiap kata, hatiku anehnya tenang. Mungkin karena aku sudah cukup menangis. Ketika seorang wanita masih berharap, dia akan sakit, akan memohon, akan ingin mendengar penjelasan. Tapi ketika harapan sudah mati, yang tersisa hanyalah dokumen, bukti, dan cara pergi agar tidak dirugikan lebih jauh lagi. Pukul 9.10, Bayu datang. Dia mengenakan setelan yang sama seperti kemarin, mungkin semalaman tidak berganti. Wajahnya kuyu, matanya merah, janggutnya mulai tumbuh tipis. Di belakangnya, ibunya, Bu Laras, beliau mengenakan gamis bunga berwarna gelap, rambutnya disanggul tinggi, tangannya menenteng tas, gayanya masih angkuh seperti setiap kali datang ke rumahku. Hanya saja, saat melihat Rendra duduk di sebelahku, beliau sedikit tertegun. Bu Laras menatapku, lalu beralih ke Rendra. Suaranya dingin. Keluarga dari pihak perempuan datang seramai ini? Urusan suami istri kan sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, kenapa harus melibatkan orang luar? Rendra bangkit, sopan tapi tidak lemah. Saya kakaknya Sinta, Tante. Bukan orang luar. Dan kalau Tante mau bicara soal urusan di dalam rumah, mungkin Tante lupa, selama 7 tahun ini, saat Tante menyalahkan adik saya di depan kerabat, Tante lupa menutup pintu. Wajah Bu Laras langsung memerah. Begini caramu bicara dengan orang tua. Aku menatapnya, suaraku tenang. Ibu, ini terakhir kalinya saya memanggil ibu seperti itu. Hari ini kita datang untuk menyelesaikan perceraian, bukan untuk bertengkar. Kalau ibu ingin menjaga nama baik Mas Bayu, silakan duduk dan bicara baik-baik. Mungkin beliau tidak menyangka aku berani bicara seperti itu. Selama 7 tahun, aku selalu menunduk. Selalu, iya, Bu. Maaf, Bu, bahkan saat aku tidak salah. Karena itu, saat aku menegakkan punggung dan menatapnya, Bu Laras marah sekaligus bingung. Bayu menarik tangan, ibunya. Bu, duduklah. Beliau menepis tangannya, tapi akhirnya tetap duduk. Bu, Ratih mendorong draft kesepakatan ke tengah meja. Suasana di ruangan begitu berat, hingga aku bisa mendengar suara kertas menyentuh permukaan kayu. Bayu mengambil draft itu, membacanya. Semakin dibaca, tangannya semakin terkepal. Saat sampai di bagian kompensasi dana yang telah dia transfer pada wanita bernama Rika selama bertahun-tahun, dia mengangkat kepala menatapku. Sinta, apa kamu harus sejauh ini? Aku menatapnya sangat lama. Pria di hadapanku pernah pergi ke pasar bersamaku, pernah menggenggam tanganku melewati masa-masa sulit di awal pernikahan, pernah berjanji tidak akan membiarkan siapapun membuatku sedih. Tapi pria yang sama, juga yang duduk diam saat ibunya menyebutku perempuan mandul, yang pergi dari rumah setiap akhir pekan untuk menemui ibu dan anak yang lain. Bukan aku yang membawa ini sejauh ini. Kamu yang memulainya. Bayu menelan ludah. Aku tahu aku salah. Tapi uang itu bisa aku cicil. Soal cerai, apa kita bisa pikirkan lagi? Aku dan Rika sudah tidak ada apa-apa lagi. Anak itu, dia berhenti, seolah dia sendiri tidak tahu harus menyebut anak itu apa. Bu Laras tiba-tiba menyela. Sinta, ibu bicara jujur ya. Laki-laki itu kadang bisa salah. Tapi sebagai istri, kamu juga harus tahu cara menjaga rumah tangga. Kamu tidak bisa punya anak. Bayu tertekan, dia salah langkah di luar juga karena ingin ada suara anak kecil di rumah. Sekarang kamu sudah tahu yang sebenarnya, ibu minta maaf, kan? Sudah selesai. Aku menatapnya. Di dalam hatiku tidak ada lagi amarah yang
bergejolak, hanya ada rasa geli dan sedih. Sampai detik ini, beliau masih berpikir satu kata maaf bisa menghapus 7 tahun penderitaanku. Ibu minta, maaf untuk apa? Tanyaku. Karena salah menuduh saya tidak bisa punya anak, karena tahu anak ibu punya masalah tapi tetap menyalahkan saya, atau karena ibu sudah tahu keberadaan Rika dan anaknya, tapi tetap menganggap saya sebagai duri dalam daging? Bu Laras terdiam, wajah Bayu semakin pucat. Rendra meletakkan tangannya di bahuku, mengingatkanku untuk tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, saya pernah sangat ingin menjadi menantu yang baik. Ibu, sakit, saya cuti kerja mengantar ibu ke dokter. Lebaran, saya siapkan semua. Hidangan dari pagi sampai malam. Kerabat bicara kasar, saya tetap tersenyum. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya pikir ibu adalah ibunya suamiku. Saya mengalah untuk menjaga keluarga. Tapi ibu tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Di mata ibu, saya hanyalah rahim yang tidak bisa memberikan cucu untuk ibu. Mata Bu Laras memerah, tapi bukan karena terharu, melainkan karena marah. Jangan melebih-lebihkan. Bu Ratih dengan lembut meletakkan setumpuk kertas lagi di atas meja. Bu Laras, ini adalah salinan pesan-pesan yang ibu kirimkan pada Mbak Sinta selama bertahun-tahun. Banyak di antaranya mengandung unsur penghinaan terhadap kehormatan dan martabat. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, dokumen ini akan digunakan untuk membuktikan tekanan mental yang dialami Mbak Sinta. Bu Laras tertegun. Bayu menoleh pada ibunya, lalu padaku. Mungkin saat itu dia baru sadar, aku bukan lagi istri yang bisa dibujuk dengan beberapa kata maaf. Aku mendorong pulpen ke arah Bayu. Tanda tangani, kita selesaikan baik-baik hari ini. Kalau tidak, aku akan ajukan gugatan ke pengadilan, dan saat itu, semua yang ingin kamu sembunyikan tidak akan bisa disembunyikan lagi. Bayu menatap pulpen itu, matanya memerah. Sinta, kamu pernah mencintaiku. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa nyeri sesaat. Sangat singkat. Ya, aku mencintainya. Mencintainya sampai lupa mencintai diriku sendiri, tapi cinta bukan alasan bagi seseorang untuk berbohong, dan bagi yang lain untuk terus memaafkan. Aku pernah mencintaimu. Tapi kamu sudah menghabiskan semua cinta itu. Bayu menunduk. Sangat lama kemudian dia mengambil pulpen dan menandatanganinya. Goresan tangannya gemetar, menyeret di atas kertas seperti sayatan terakhir. Bu Laras menangis, menggumamkan kata-kata yang menyalahkanku karena tidak punya perasaan. Aku tidak membantah lagi. Ada orang yang seumur hidupnya hanya bisa melihat air matanya sendiri, tidak pernah bisa melihat luka orang lain. Saat melangkah keluar dari kantor pengacara, matahari di koridor begitu cerah. Aku berhenti sejenak, hatiku terasa kosong tapi lebih ringan dari semalam. Di belakang, Bayu memanggil namaku. Sinta. Aku menoleh. Dia menatapku, bibirnya bergerak-gerak. Aku benar-benar minta maaf, aku mengangguk, aku terima permintaan maafmu, tapi aku tidak akan kembali. Setelah berkata begitu, aku berjalan menuju lift. Pintu stainless steel memantulkan wajahku yang pucat tapi tenang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak lagi berdiri di belakang Bayu. Aku berdiri sendiri. Dan itu tidak semenakutkan yang pernah kubayangkan. Meninggalkan kantor pengacara, aku tidak langsung pulang. Aku meminta Rendra menghentikan mobil di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Kafe itu tidak ramai, hanya beberapa orang yang duduk bekerja, musik instrumental mengalun pelan. Aku memilih tempat di dekat jendela, memesan secangkir kopi hitam. Sesuatu yang jarang sekali ku minum dulu karena Bayu bilang perempuan tidak boleh banyak minum kopi, tidak baik untuk program kehamilan. Memikirkan itu, tanpa sadar aku tersenyum sinis. Selama bertahun-tahun, aku hidup mengikuti apa yang orang lain bilang baik untukku, sampai lupa bertanya pada diriku sendiri apakah aku benar-benar menginginkannya. Rendra duduk di hadapanku, tidak banyak bicara. Dia hanya menatapku sejenak, lalu bertanya dengan sangat sederhana, sudah lebih lega? Aku menatap ke bawah.
meja, lalu mengangguk. Iya, tapi juga terasa kosong, Mas. Dia menghela napas, mengangguk seolah sudah menduganya. Wajar. Memotong sesuatu yang sudah melekat padamu selama 7 tahun tidak mungkin langsung terasa ringan. Tapi nanti juga, terbiasa. Aku tidak menjawab. Di luar jendela, arus manusia terus berlalu lalang. Hidup tidak berhenti karena sebuah perceraian, tidak juga melambat karena seorang wanita baru saja keluar dari pernikahannya. Semuanya terus berjalan, hanya aku yang harus belajar melangkah dengan ritme baru. Kami duduk sejenak, lalu Rendra bangkit. Aku harus kembali ke kantor. Kamu pulang saja istirahat. Kalau butuh apa-apa, telepon aku mengangguk, menatapnya. Pergi. Saat sendirian, barulah aku sadar, kesunyian ini berbeda dari kesunyian di apartemen semalam. Tidak lagi berat, tidak lagi menyesakkan. Lebih seperti jeda untuk bernapas, untuk menata kembali apa yang baru saja terjadi. Aku baru saja hendak bangkit ketika ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku ragu beberapa detik, lalu mengangkatnya. Halo, Mbak Sinta, ya? Suara seorang wanita muda, sedikit bergetar. Iya, ini saya. Siapa, ya? Saya Rika, aku. Terdiam beberapa detik. Nama itu, aku pernah melihatnya di rekening koran, di foto-foto, di semua bukti yang kukumpulkan selama berbulan-bulan. Tapi ini, pertama kalinya aku mendengar suaranya langsung. Ada apa? Suaraku tenang, tidak tinggi, tidak rendah, hingga aku sendiri merasa aneh. Di seberang sana, hening sejenak, lalu berkata, saya tahu Mbak tidak mau bicara dengan saya, tapi, saya mohon, Mbak, beri saya kesempatan bertemu sekali saja. Ada yang ingin saya jelaskan. Aku tersenyum tipis. Jelaskan apa? Soal kamu tinggal dengan suamiku selama 5 tahun, atau soal anakmu yang memanggilnya ayah? Suara Rika tercekat. Mbak bicara begitu memang benar. Tapi ada beberapa hal yang Mbak belum tahu. Saya tidak ingin Mbak salah paham lebih jauh. Aku melihat ke luar jendela, berpikir sejenak. Jika ini sebulan yang lalu, mungkin aku sudah langsung menutup telepon. Tapi sekarang, saat semuanya sudah jelas, aku merasa tidak perlu menghindar lagi. Di mana? Rika menyebutkan alamat kafe lain. Tidak, jauh dari tempatku. Aku setuju, menutup telepon, lalu duduk diam beberapa menit. Sebelum bangkit, saat aku tiba, Rika sudah duduk di pojok. Dia mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya diikat rapi, wajahnya dirias tipis tapi tidak bisa menutupi kelelahannya. Jika tidak tahu sebelumnya, mungkin aku akan mengira dia hanya seorang karyawati biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi gadis inilah yang telah bersama suamiku selama 5 tahun. Mbak Sinta. Rika bangkit saat melihatku, tangannya saling meremas. Aku tidak menjawab, hanya duduk di hadapannya. Bicara. Cepat. Saya tidak punya banyak waktu. Rika mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Pertama-tama saya minta maaf, Mbak. Aku tertawa kecil. Kalimat itu seharusnya kamu ucapkan 5 tahun yang lalu. Rika menunduk, awalnya saya benar-benar tidak tahu Mas Bayu sudah berkeluarga. Dia bilang dia lajang, hanya punya ibu di kampung. Saya percaya karena dia sangat baik pada saya. Baik, tanyaku. Rika mengangkat kepala, matanya merah. Setidaknya, waktu itu saya pikir begitu. Nanti setelah saya tahu tentang Mbak, saya mau mundur. Tapi waktu itu saya sudah hamil. Aku menatap lurus ke matanya. Hamil, jadi kamu tetap tinggal. Rika terdiam, lalu mengangguk sangat pelan. Saya tidak menyangkal. Saya salah. Tapi waktu itu saya tidak punya pilihan. Dokter bilang saya sulit punya anak. Kalau saya gugurkan bayi ini, mungkin saya tidak akan pernah bisa jadi ibu lagi. Aku tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu tidak membuatku luluh, tapi juga tidak membuatku marah. Mungkin karena aku sudah melewati fase ingin memperebutkan benar dan salah. Lalu setelah itu, tanyaku. Setelah itu Mas Bayu bilang akan menceraikan Mbak, tapi dia terus menunda. Saya juga tidak
Berani mendesak karena saya tahu posisi saya lemah. Kata Rika, suaranya semakin pelan. Ibunya? Tanyaku. Rika mengepalkan tangannya. Tante tahu segalanya. Sejak awal sudah tahu? Tante bahkan membantu saya merawat anak? Aku tersenyum, sinis. Itu tidak di luar dugaanku. Jadi, hari ini kamu menemuiku untuk apa? Rika menatapku, matanya sedikit putus asa. Saya ingin Mbak tidak memperpanjang. Aku mengerutkan kening. Maksudmu, Mbak sudah cerai. Saya tahu, Mbak punya bukti yang bisa membuat Mas Bayu kehilangan pekerjaan, membuat Tante malu. Tapi saya mohon, Mbak, jangan lakukan itu. Aku tertawa, kali ini tidak bisa menyembunyikan rasa pahitnya. Kamu pikir aku melakukan semua ini untuk balas dendam? Rika terdiam. Aku menatap lurus padanya. Aku melakukan ini karena aku ingin keadilan. Selama 7 tahun aku disalahkan karena tidak bisa punya anak, dianggap sebagai aib. Padahal yang bermasalah adalah suamiku, kamu. Pikir aku tidak punya hak menuntut kembali apa yang menjadi milikku? Rika menunduk, air matanya jatuh. Saya tahu Mbak punya hak. Tapi kalau Mas Bayu kehilangan pekerjaan, anak saya tidak punya biaya untuk berobat. Aku tertegun. Anakmu kenapa? Rika berkata dengan gemetar, dia sakit kelainan darah. Dokter bilang harus dirawat jangka panjang. Biayanya sangat besar. Beberapa bulan ini, semua biaya rumah sakit ditanggung Mas Bayu. Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba terasa berat. Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun tidak punya salah apa-apa dalam semua ini. Mbak, saya tidak berani meminta maaf. Mbak, saya hanya mohon Mbak jangan mendorong kami ke jalan buntu. Suara Rika serak, hampir memohon. Aku terdiam sangat lama. Di benakku, terbayang sosok anak yang belum pernah kutemui. Foto-foto Bayu menggendongnya sambil tersenyum, dan tahun-tahun yang kujalani dalam kebohongan. Dua perasaan saling tarik-menarik. Sesaat kemudian, aku bertanya, kamu mau aku bagaimana? Rika mengangkat kepala, matanya penuh harap. Mbak silakan cerai, ambil bagian harta Mbak. Tapi jangan sebarkan masalah ini keluar, jangan diperpanjang. Saya akan pergi jika Mbak mau, asalkan Mas Bayu masih punya pekerjaan untuk membiayai pengobatan anak. Aku menatapnya sangat lama. Wanita di hadapanku tidak lagi terlihat palsu atau percaya diri seperti dalam bayanganku. Dia hanyalah seorang ibu yang ketakutan demi anaknya. Tapi itu tidak menghapus apa yang telah dia lakukan. Aku tidak bisa janji apa-apa, kataku perlahan. Tapi aku juga bukan orang yang suka membuat keributan. Jika Mas Bayu menepati kesepakatan, jika ibunya tidak lagi menggangguku, maka aku juga tidak perlu membawa masalah ini lebih jauh. Rika mengangguk berulang kali. Saya mengerti. Saya akan bicara padanya. Aku bangkit, hendak pergi. Satu hal lagi, panggil Rika. Aku menoleh. Anak itu tidak bersalah. Kalau bisa, Mbak jangan membencinya. Aku menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi. Aku tidak pernah membenci anak kecil. Keluar dari kafe, matahari sore sudah lebih lembut. Aku menarik napas panjang, hatiku terasa sedikit lebih berat, sekaligus sedikit lebih ringan. Hidup memang tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Orang yang bersalah belum tentu sepenuhnya jahat, dan orang yang terluka juga tidak bisa selamanya hidup dalam kebencian. Tapi, satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan kembali meninggalkan kafe. Aku tidak langsung pulang. Aku memutar mobil ke jalan di tepi sungai. Sore hari, kota terasa lebih tenang. Sinar matahari keemasan membentang. Di permukaan air, angin sepoi-sepoi membawa aroma lembab sungai dan asap kendaraan yang akrab. Aku memarkir mobil, mematikan mesin, dan duduk diam cukup lama tanpa berpikir apa-apa. Hanya saja, di dalam hatiku terlalu banyak hal yang menumpuk, butuh jeda untuk menatanya kembali. Pertemuan dengan Rika membuatku tidak lagi melihat cerita ini hanya dari satu sisi. Aku tetaplah korban pengkhianatan, tetaplah yang terluka. Tapi di seberang sana, bukan hanya ada seorang pria yang salah dan seorang wanita perebut. Ada seorang anak, ada pilihan-pilihan salah yang bertumpuk,
dan ada seorang ibu mertua yang rela memutarbalikkan segalanya demi menjaga nama baik keluarganya. Aku tidak luluh pada Rika, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ketakutan di matanya itu nyata. Seorang ibu, saat anaknya sakit, bisa menunduk pada siapa pun. Hanya saja, tundukannya datang terlambat saat semuanya sudah tidak ada jalan untuk kembali. Aku tiba di rumah saat hari sudah mulai gelap. Apartemen masih sama seperti pagi tadi, rapi, sunyi. Bedanya, kali ini aku tidak lagi merasa hampa seperti semalam. Aku membuka pintu, masuk, meletakkan tas, lalu berjalan mengelilingi rumah. Barang-barang Bayu masih ada di sana, meskipun sebagian sudah dibawanya kemarin. Kemeja yang tergantung di lemari, sepasang sepatu yang tertata di sudut, cangkir yang biasa dia pakai masih di atas meja. Aku menatapnya sejenak, lalu mulai membereskannya. Bukan karena benci, bukan juga karena ingin menghapus semuanya seketika. Tapi karena aku tahu, jika kubiarkan, setiap kali melihatnya, aku akan terseret kembali ke masa lalu. Aku mengumpulkan setiap kemeja, setiap barang, memasukkannya ke dalam kardus. Semakin banyak yang kuberikan, hatiku semakin ringan. Saat sedang membereskan, ponselku kembali bergetar. Kali ini Bayu, aku menatap layarnya beberapa detik, lalu mengangkatnya. Ada apa lagi? Suaraku datar. Di seberang sana hening sejenak, lalu Bayu bersuara, suaranya dalam dan lelah. Kamu sudah bertemu Rika, kan? Aku tidak langsung menjawab. Mungkin Rika sudah memberitahunya. Kenapa? Bayu menghela napas. Dia bilang kamu sudah tahu soal penyakit anak itu. Tahu? Bayu, aku tidak mau menggunakan masalah itu untuk membuatmu luluh. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi aku mohon padamu satu hal. Aku bersandar di dinding, memejamkan mata. Katakan, jangan perpanjang masalah ini. Aku akan transfer uang sesuai kesepakatan. Aku juga tidak akan membiarkan ibuku mengganggumu lagi. Asalkan pekerjaanku tidak terpengaruh. Aku membuka mata, menatap ke ruang kosong di depanku. Demi anakmu, Bayu terdiam beberapa detik, lalu menjawab. Demi dia, dan juga demi aku, kalau aku kehilangan pekerjaan, bukan hanya anak itu, ibuku juga tidak ada yang mengurus. Aku tertawa kecil. Saat kamu memberikan uang pada Rika, apa kamu memikirkan ibumu? Saat kamu membiarkan ibumu menyalahkanku di depan semua orang, apa kamu memikirkan perasaanku? Suara Bayu tercekat. Aku tahu aku salah. Kamu tahu. Sejak kapan? Tanyaku. Sejak aku tahu, atau sejak kamu mulai berbohong? Bayu tidak bisa menjawab. Aku juga tidak butuh jawabannya lagi. Sudah kubilang, kataku pelan. Jika kamu melakukan apa yang sudah ditandatangani, aku tidak perlu membuat keributan. Tapi jika kamu atau ibumu masih membuat masalah, aku tidak jamin akan tetap diam. Aku mengerti. Suara Bayu mengecil. Satu hal lagi. Dia ragu-ragu. Bisa tolong jangan sebarkan masalah aku tidak bisa punya anak keluar? Aku berhenti beberapa detik. Inilah yang paling dia takuti. Dia takut kehilangan muka. Sinta, jujur saja. Kamu takut kehilangan muka, atau takut orang tahu kamu telah membiarkan istrimu menanggung fitnah selama 7 tahun? Di seberang sana hanya terdengar napas berat. Aku tidak punya kebiasaan menceritakan masalah pribadiku pada orang lain, kataku. Tapi ingat baik-baik, rahasia itu bukan aku yang menjaganya untukmu, tapi kamu sendiri yang harus menjaganya. Jika suatu hari terbongkar, jangan kembali bertanya padaku, Bayu. Tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam diam, aku meletakkan ponsel, melanjutkan membereskan barang. Saat selesai, hari sudah benar-benar gelap. Aku mandi, berganti pakaian, lalu berdiri di balkon sejenak. Kota menyala, deretan rumah terang benderang, kendaraan mengalir seperti sungai cahaya. Tiba-tiba aku sadar, aku tidak lagi memikirkan Bayu sesering kemarin. Bukan karena aku cepat lupa, tapi karena di dalam hatiku sudah ada batas yang jelas. Melewati batas itu, dia bukan lagi milikku.
Sekitar pukul 8 malam, aku menerima pesan dari Bu Ratih, Sinta, pihak Mas Bayu sudah mentransfer cicilan pertama. Tolong dicek. Aku membuka aplikasi mobil banking. Jumlahnya tertera dengan jelas, tidak kurang Rp1 pun. Melihat angka-angka itu, aku tidak merasa senang, tidak juga puas. Hanya perasaan yang sangat realistis. Inilah harga dari 7 tahun yang telah kulewati. Aku membalas. Sudah saya terima, Bu. Terima kasih. Bu Ratih langsung menelepon. Sinta, saya mau bilang satu hal. Dengan apa yang kamu punya, kalau kamu mau, kita bisa melangkah lebih jauh. Bukan hanya cerai, tapi juga menuntut ganti rugi moral. Aku terdiam beberapa detik. Saya tahu, Bu. Tapi saya memilih untuk berhenti di sini. Aku melihat keluar balkon, angin meniup rambutku. Pelan. Saya tidak mau memperpanjangnya lagi. Semakin panjang, semakin saya terikat pada cerita itu. Saya hanya ingin cepat selesai dan menjalani hidupku sendiri. Bu Ratih tertawa ringan. Keputusanmu sangat bijak. Tidak semua orang bisa seperti itu. Aku menutup telepon, berdiri diam sejenak, lalu masuk. Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi jantung berdebar karena cemas, hanya tidur yang normal seperti orang lain. Keesokan paginya, aku bangun pagi dan bersiap ke kantor. Ini adalah hari pertama. Setelah bercerai, aku kembali bekerja. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut, menatap diriku sendiri cukup lama. Wajahku tidak banyak berubah, hanya tatapan mataku yang berbeda. Tidak lagi ada kelelahan yang berkepanjangan. Tiba di kantor, orang-orang menatapku dengan bertanya-tanya. Mungkin berita perceraianku sudah menyebar. Beberapa rekan kerja yang dekat menghampiri, bertanya dengan lembut. Aku hanya tersenyum dan berkata, semuanya sudah baik-baik saja. Kepala bagian memanggilku masuk, suaranya serius tapi tidak dingin. Sinta, kalau kamu butuh cuti beberapa hari, bilang saja. Pekerjaan di... Aku menggeleng. Saya baik-baik saja, Pak. Saya ingin bekerja seperti biasa. Beliau mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku kembali ke mejaku, membuka komputer, dan mulai bekerja. Angka-angka, rencana-rencana, rapat-rapat, semuanya menarikku kembali ke ritme hidup yang akrab. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedang hidup untuk diriku sendiri. Bukan hidup dalam peran seorang istri yang selalu harus waspada dengan setiap perkataan ibu mertuanya. Di tengah sore, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Rika. Mbak Sinta, saya sudah membawa anak saya ke rumah. Ah, sakit. Terima kasih karena tidak mempersulit kami. Aku membacanya, tidak langsung membalas. Sesaat kemudian, aku hanya membalas, jaga anakmu baik-baik. Mematikan layar, aku melanjutkan pekerjaan. Di dalam hatiku tidak ada lagi gejolak seperti sebelumnya. Cerita ini belum sepenuhnya berakhir, tapi aku tahu, aku sudah melewati bagian tersulitnya. Dan mulai dari sini, apapun yang terjadi, selanjutnya bukan lagi tentang seorang istri yang dikhianati, melainkan tentang seorang wanita yang sedang belajar untuk berdiri teguh di atas hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Kukira setelah pernikahan yang hancur, apalagi yang sudah berjalan selama 7 tahun, seseorang akan butuh waktu sangat lama untuk terbiasa hidup sendiri. Ternyata, saat hati sudah benar-benar melepaskan, segalanya menjadi lebih sederhana dari yang dibayangkan. Aku mulai kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu kutinggalkan. Pagi hari, bangun sedikit lebih awal, membuat secangkir kopi, berdiri di balkon menatap jalanan di bawah. Tidak ada lagi yang mendesak, tidak ada lagi telepon dari ibu mertua yang menanyakan hal-hal sepele, tidak ada lagi perasaan harus menjelaskan setiap tindakanku. Kebebasan itu tidak berisik, tapi sangat nyata. Di kantor, aku bekerja lebih giat. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi karena aku sadar. Aku telah terlalu banyak mendedikasikan waktu untuk keluarga sampai mengabaikan diriku sendiri. Proyek-proyek yang dulu kutolak karena sibuk urusan rumah,
Sekarang kuambil kembali dengan proaktif. Rekan-rekan kerja mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang selalu minta pulang, cepat untuk memasak, melainkan sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab dan tegas. Suatu siang, saat aku sedang makan bersama beberapa teman di kantor, Dina, rekan kerjaku yang paling dekat, menopang dagu menatapku sejenak, lalu berkata, "Sinta, belakangan ini kamu kelihatannya beda banget." Aku tersenyum. Beda di mana? Lebih ringan, tapi juga lebih dingin. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Mungkin. Dina menghela napas. Sebenarnya kami semua ikut kesal dengar ceritamu. Tapi melihatmu sekarang, kurasa begini justru lebih baik. Aku tidak menyangkal, iya, lebih baik. Sakit tapi perlu. Sore itu, saat aku bersiap pulang, aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Tadinya tidak mau kuangkat, tapi akhirnya kuangkat juga. "Halo, di seberang sana," suara seorang pria paruh baya, sedikit ragu. "Maaf, apa ini? Dengan Ibu Sinta?" "Iya, saya sendiri. Saya dokter yang merawat Ananda Bima." Aku berhenti sejenak. "Bima, nama anak Bayu dan Rika." "Iya, dok. Ada apa, ya?" "Begini, Bu. Saya menelepon karena pihak keluarga meninggalkan nomor Ibu, katanya jika perlu bisa dihubungi. Kondisi Ananda tidak sesederhana yang Ibu." Aku meremas tanganku pelan. "Maksud dokter, Ananda butuh transplantasi sumsum tulang. Dan saat ini kami sedang mencari donor yang cocok dari pihak keluarga." Aku terdiam beberapa detik. Apa yang dikatakan Rika tempo hari hanyalah permukaannya. Tidak ada yang cocok dari keluarganya. Dokter itu ragu-ragu. "Kami sudah melakukan tes awal, hasilnya kurang menjanjikan." Sebuah pikiran melintas di benakku, tapi langsung kutepis. Lalu dokter menelepon saya, karena kami belum punya kesimpulan akhir. "Tapi menurut informasi, dulu Ibu dan Pak Bayu pernah melakukan tes kesuburan. Mungkin arsip itu bisa membantu untuk evaluasi. Jika Ibu bersedia, kami harap Ibu bisa membantu memberikannya." Aku mengerti. Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya sebuah langkah persiapan. "Biar saya periksa dulu, Dok. Kalau ada, saya akan hubungi dokter kembali." "Terima kasih, Bu." Aku menutup telepon, berdiri diam cukup lama di ruang kerjaku. Segalanya yang kukira sudah selesai, ternyata masih ada lapisan lain yang terbuka. Malam harinya aku pulang dan mencari-cari dokumen lama. Kotak berisi arsip medis. Dari pemeriksaan-pemeriksaan kesuburanku dulu masih kusimpan di laci lemari. Kubuka, setiap lembar kertas muncul dengan jelas, dingin. Kesimpulan dokter, tahun itu masih ada di sana. Bayu tidak bisa punya anak. Aku duduk di tempat tidur, memegang tumpukan berkas itu, hatiku tiba-tiba terasa aneh. Jika kesimpulan itu benar, lalu anak itu anak siapa? Aku tidak mau berspekulasi, tapi logikanya terlalu jelas. Dan jika itu benar, maka cerita ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ponselku kembali bergetar. Kali ini, ibu mertuaku. Aku menatap layarnya, ragu. Beberapa detik, tapi tetap kuangkat. "Sinta," suara beliau masih sama, tapi tidak lagi bernada tinggi seperti biasanya. "Iya, Ibu mau bicara denganmu." "Sebentar." Aku tidak langsung menjawab. "Silakan, Bu." Beliau terdiam beberapa detik, seolah menimbang setiap kata. "Soal Bayu, Ibu tahu kamu dirugikan." Ibu tidak menyangkal. Aku sedikit mengerutkan kening. Ini bukan cara bicara beliau yang biasanya. Tapi sekarang anak itu sedang sakit parah. Bagaimanapun juga, dia kan cucu di keluarga ini. Aku tersenyum sinis. Cucu di keluarga ini, atau anak orang lain? Ibu yakin? Di seberang sana hening seketika, keheningan yang panjang. Kamu bicara apa?" "Coba Ibu tanya Bayu lagi, atau lihat saja sendiri hasil pemeriksaan medisnya." Aku tidak melanjutkan. Ada kebenaran yang tidak perlu diucapkan seluruhnya. Orang akan mengerti sendiri. Suara beliau
mulai bergetar. Sinta, kamu tahu apa? Saya tahu apa yang perlu saya tahu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku memotongnya. Ibu menelepon saya untuk apa? Kalau untuk meminta bantuan, maaf, saya tidak punya kewajiban. Kalau untuk menyalahkan, lebih tidak perlu lagi. Beliau terengah-engah, lalu berkata cepat, Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu hanya ingin kamu berpikir lagi. Bagaimanapun juga, dulu kamu kan pernah jadi menantu ibu? Aku memejamkan mata sejenak lalu, membukanya. Justru karena pernah jadi menantu, makanya saya diam sampai sekarang. Aku menutup telepon. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di meja, menatap tumpukan berkas di hadapanku. Huruf-huruf dingin itu tiba-tiba menjadi kunci dari banyak hal. Jika anak itu bukan anak Bayu, lalu apa yang disembunyikan Rika dan Bayu? Apa dia benar-benar tidak tahu atau sedang membohongi dirinya sendiri? Aku tidak mau terlibat lebih jauh, tapi ada hal-hal yang meskipun kita tidak mencarinya, akan datang sendiri. Keesokan paginya, aku berinisiatif menelepon dokter kembali. Dok, ini saya, Sinta. Kemarin dokter menelepon. Oh, iya, Bu, saya ingat. Saya punya arsip tes yang lama. Saya akan antarkan ke rumah sakit. Terima kasih banyak, Bu. Aku menutup telepon. Bersiap berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Dalam perjalanan, hatiku tidak lagi sekacau kemarin. Aku membantu bukan karena rasa kasihan atau ikatan masa lalu. Aku hanya ingin semuanya jelas. Tiba di rumah sakit, aku bertemu dokter dan menyerahkan berkas itu. Beliau memeriksanya dengan sangat teliti, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih serius. Dokumen ini sangat penting. Saya mengerti. Mungkin akan mengarah pada kesimpulan yang tidak mudah diterima. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, aku meninggalkan rumah sakit, melangkah keluar, menarik napas dalam-dalam. Langit masih cerah, matahari masih terbit. Tapi aku tahu, mulai dari sini, cerita ini akan berbelok ke arah yang berbeda. Dan kali ini, bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kebenaran yang terlalu lama disembunyikan, yang sudah saatnya terungkap. Setelah aku menyerahkan berkas ke rumah sakit, tidak ada yang terjadi seketika. Seperti yang kubayangkan. Tidak ada telepon tergesa-gesa, tidak ada pemberitahuan mendadak. Hidupku terus berjalan dengan tenang, sampai terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah keluar dari semua ini? Tapi di sore hari ketiga, saat aku baru saja selesai rapat, ponselku kembali bergetar. Masih nomor rumah sakit. Aku mengangkatnya, menjaga suaraku. Tetap tenang. Halo, saya dengar. Dokter di seberang sana bicara perlahan, seolah menimbang setiap kata. Ibu Sinta, saya perlu mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Apa Ibu bisa datang ke rumah sakit sebentar? Aku melihat jam, hampir jam pulang kantor. Apa ada yang serius, Dok? Beliau tidak menjawab. Langsung. Sebaiknya Ibu datang. Kita perlu bicara langsung. Aku tidak bertanya lebih jauh, hanya menjawab singkat, baik, saya akan segera ke sana. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku tidak memutar musik, tidak menelepon siapapun. Pikiranku anehnya kosong. Ada firasat yang meskipun belum terkonfirmasi, terasa begitu jelas. Saat aku tiba, dokter sudah menunggu. Beliau mempersilakanku masuk, menutup pintu, dan meletakkan setumpuk berkas baru di hadapanku. Kami sudah membandingkan arsip dari Ibu dengan hasil tes terbaru Ananda Bima. Aku duduk dengan punggung tegak, tidak menyentuh berkas itu. Dokter menatapku, tatapannya tidak lagi berjarak seperti sebelumnya. Ibu Sinta, secara biologis, Pak Bayu tidak mungkin menjadi ayah dari anak itu. Aku tidak terkejut, hanya ada perasaan lega yang singkat, seperti sesuatu yang sudah lama ku ketahui akhirnya terkonfirmasi. Saya mengerti, dokter melanjutkan. Hal ini menjelaskan mengapa kami tidak menemukan kecocokan dari pihak keluarga ayahnya. Tapi masalahnya, pihak ibu dari anak itu juga tidak memberikan informasi yang cukup. Aku tersenyum tipis, tanpa rasa senang. Mungkin mereka tidak mau, beliau
Mengangguk. Kami perlu mengidentifikasi asal-usul genetik anak ini untuk mencari donor yang cocok. Kalau tidak, kemungkinan perawatannya akan sangat sulit. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, keluarganya sudah tahu, dokter, menghela napas. Kami baru bicara sekilas. Reaksinya tidak baik. Aku tidak perlu bertanya pun sudah bisa menebak. Untuk keluarga yang begitu mementingkan nama baik seperti keluarga Bayu, kebenaran ini seperti pukulan telak. Saya sudah menyelesaikan bagian saya, kan, dok? Betul, Bu, ibu tidak punya kewajiban apa-apa lagi. Aku mengangguk, bangkit. Kalau begitu, saya harap dokter bisa menjaga kerahasiaan informasi dari saya. Kami mengerti. Aku meninggalkan rumah sakit, kali ini langkahku lebih ringan dari sebelumnya. Ada hal-hal yang saat masih samar terasa berat, tapi begitu jelas menjadi lebih sederhana. Malam itu, sebelum aku sempat makan malam, bel pintu berbunyi. Aku tidak sedang menunggu siapapun, jadi sedikit terkejut. Membuka pintu, aku tertegun. Bayu berdiri di hadapanku, terlihat jauh lebih kurus, matanya cekung, kemejanya kusut. Tidak ada lagi sisa-sisa citra pria rapi seperti dulu. Dia menatapku, suaranya serak. Aku ingin bicara. Aku tidak membukakan pintu, tapi juga tidak menutupnya. Bicaralah. Dia berdiri diam, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Sesaat kemudian, barulah dia bersuara, kamu sudah tahu semuanya, kan? Aku menatap lurus padanya. Kamu bicara soal apa? Bayu tersenyum pahit. Jangan pura-pura lagi. Pihak rumah sakit sudah bicara padaku. Aku melipat tangan, bersandar di pintu. Lalu kamu mau aku bilang apa? Dia melangkah maju. Selangkah, lalu berhenti, menjaga jarak. Bima bukan anakku. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Dia melanjutkan, suaranya lebih rendah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tertawa. Tapi suaranya sangat pelan. Kamu tidak tahu, atau tidak mau tahu? Bayu terdiam. Aku melanjutkan, selama 7 tahun pernikahan, kamu tahu kamu tidak bisa punya anak. Tapi saat dia hamil, kamu tidak curiga sedikit pun? Dia memejamkan mata, suaranya serak. Aku curiga, tapi aku memilih untuk percaya. Aku mengangguk, percaya, atau butuh alasan untuk percaya? Bayu tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu dia sendiri tahu jawabannya. Sesaat kemudian, dia berkata, Sinta, aku salah. Aku menatapnya dengan sangat tenang. Kamu sudah salah sejak lama, dia menelan ludah. Aku datang bukan untuk membela diri. Aku hanya mau bilang satu hal, aku menunggu, dokter bilang perlu mencari donor sumsum tulang. Tapi kalau ayah kandungnya tidak bisa ditemukan, hampir tidak ada harapan. Aku tidak terkejut. Kalau begitu, kamu harus bertanya pada orang yang seharusnya ditanya. Bayu mengepalkan tangannya. Dia tidak mau bicara, kalau begitu, itu pilihannya. Dia menatapku, matanya sedikit memohon. Aku tahu aku tidak punya hak apa-apa lagi, tapi aku tetap ingin bertanya. Aku sedikit mengerutkan kening. Bertanya, apa kamu bisa membantuku? Pertanyaan itu membuatku tertawa untuk kedua kalinya, tapi kali ini sedikit dingin. Membantumu? Bayu mengangguk, hanya dengan kamu bicara padanya, dia pasti akan takut. Aku menatapnya, tidak mengerti. Kamu pikir aku ini siapa? Orang yang membereskan kekacauanmu? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Bayu terdiam. Aku menghela napas, suaraku melambat. Bayu, dengarkan baik-baik. Aku sudah keluar dari pernikahan itu. Apapun yang berhubungan denganmu dan dia, aku tidak punya tanggung jawab, tidak juga punya kewajiban. Dia menunduk. Aku tahu. Kalau begitu, jangan datang mencariku lagi. Keheningan panjang menyelimuti angin. Dari koridor meniup tirai di belakangku. Bayu mengangkat kepala, matanya merah. Sinta, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya, tidak lagi marah, tidak juga sedih. Ada hal-hal yang penyesalannya tidak ada gunanya. Dia mengangguk,
Seolah menerima. Aku mengerti. Dia berbalik, melangkah pergi perlahan. Aku berdiri di sana melihatnya, tidak memanggilnya kembali. Pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Aku bersandar di pintu, memejamkan mata sejenak, bukan karena aku tidak punya perasaan, hanya saja setelah semua ini, perasaan itu tidak lagi cukup untuk menarikku kembali. Malam itu, aku tidur sangat nyenyak. Tapi aku tidak tahu, di tempat lain, cerita ini masih berlanjut, dan kebenaran yang tersisa belum berhenti di sini. Setelah pertemuan dengan Bayu, aku tidak lagi melihatnya muncul di depan pintu rumahku. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi pesan. Semuanya berhenti persis. Seperti yang kukatakan padanya hari itu. Dan kukira, cerita antara aku dan dia, antara aku dan keluarga itu, sudah benar-benar berakhir. Tapi hidup terkadang tidak sesederhana itu. Ada ikatan yang meskipun sudah kita lepaskan, di ujung, yang lain masih ada yang memegangnya. Suatu sore di akhir pekan, saat aku sedang merapikan rak buku di kamar, ponselku berdering. Kali ini nomor Dina. Sinta, kamu di rumah? Iya. Kenapa suaramu tegang begitu? Dina merendahkan suaranya, seolah sedang di tempat ramai. Aku lagi di rumah sakit. Baru saja ketemu Bayu. Tanganku berhenti. Dia kenapa? Kelihatannya tidak baik. Kurus sekali, wajahnya seperti orang linglung. Tapi bukan itu yang utama. Aku terdiam, menunggu Dina melanjutkan. Aku baru saja lihat ibu mertuamu bertengkar dengan seorang perempuan di koridor. Sepertinya, Rika, aku menutup buku. Lalu, bertengkarnya hebat. Aku berdiri agak jauh, jadi cuma dengar samar-samar. Tapi ada beberapa kalimat yang bikin merinding. Aku tidak suka dengar urusan orang lain. Dina menghela napas. Kamu tidak mau dengar pun harus dengar, karena ini ada hubungannya denganmu. Aku tidak berkata apa-apa. Dina merendahkan suaranya lagi. Aku dengar ibunya bilang, kamu bohongi saya selama bertahun-tahun, sekarang mau bohong sampai kapan? Anak itu anak siapa? Aku memejamkan mata sejenak. Rika menangis, tapi bukan tangisan lemah. Lebih seperti orang yang sudah terpojok. Dina ragu sejenak, lalu melanjutkan. Sinta, kurasa masalah ini belum selesai. Aku menutup telepon. Setelah bicara seadanya, bukan karena tidak peduli, tapi karena aku paham, apa yang harus terjadi akan terjadi dengan sendirinya. Malam itu aku duduk sendirian di balkon, menatap jalanan yang sudah biasa. Kulihat. Suara kendaraan masih terdengar teratur, orang-orang hilir mudik. Kehidupan semua orang terus berjalan, hanya cerita-cerita pribadi yang diam-diam berputar. Sekitar pukul 9, ponselku kembali bergetar. Kali ini nomor yang sama sekali tidak kukenal. Tadinya tidak mau kuangkat, tapi akhirnya kuangkat. Juga. Halo. Di seberang sana, suara seorang wanita bergetar. Mbak, Sinta, kan? Aku langsung mengenalinya. Rika, hening sejenak. Mbak bisa bertemu saya sebentar? Aku tidak langsung menjawab. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Suara Rika terdengar tergesa-gesa. Saya tahu Mbak tidak mau bertemu saya, tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara. Aku tersenyum sinis. Itu bukan masalahku. Sekali ini saja, Mbak, saya mohon. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena luluh, tapi karena aku ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Di mana? Suara Rika terdengar lega. Kafe di seberang rumah? Sakit. Saya di sini sekarang. Aku melihat jam, lalu bangkit. Tunggu. Saat aku tiba, Rika sudah duduk di pojok. Melihatku, dia bangkit, matanya lelah dan tegang. Dibandingkan saat terakhir bertemu, dia terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya tidak lagi memakai riasan tebal, hanya pucat pasi. Aku menarik kursi, duduk, tanpa basa-basi. Kamu mau bilang apa? Rika meremas tangannya, sesaat, kemudian baru bicara. Mbak sudah tahu semuanya, kan? Aku menatap lurus padanya. Tahu apa? Soal Bima bukan anak Bayu? Saya tidak menyangkalnya lagi. Rika menunduk,
suaranya tercekat. Saya tidak sengaja menipunya. Aku tertawa kecil. Tidak sengaja. Dia buru-buru mengangkat kepala. Waktu saya kenal Mas Bayu, saya sudah hamil, tapi saya tidak tahu. Aku terdiam, menunggunya melanjutkan. Pria itu, mantan pacar saya. Kami putus sebelum saya bertemu Mas Bayu. Saya kira semuanya sudah berakhir. Suaranya bergetar. Sampai saya tahu saya hamil, saya panik. Saya tidak tahu harus bagaimana. Waktu itu Mas Bayu, dia sangat baik pada saya. Dia berhenti, tidak melanjutkan. Aku menatapnya, suaraku dingin. Kamu memilih untuk diam. Rika mengangguk, air matanya mulai jatuh. Saya pikir, kalau saya bisa mempertahankannya, anak ini juga akan punya keluarga. Aku tidak terkejut. Dan saat tahu dia tidak bisa punya anak, Rika menggigit bibirnya. Saya pikir itu adalah sebuah kesempatan. Jawaban yang begitu jujur hingga aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Lalu sekarang kamu menemuiku untuk apa? Rika menatapku, matanya memohon. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dokter bilang perlu mencari ayah kandung Bima, tapi saya tidak bisa menghubunginya. Tidak bisa, atau tidak berani, dia terdiam. Aku melanjutkan, kamu pikir aku bisa membantumu? Rika menggeleng, lalu mengangguk, seolah dia sendiri tidak yakin. Saya tidak berani bicara dengan ibu mertua. Mas Bayu, dia hampir hancur. Mbak, saya hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Aku menghela napas. Kamu memilih orang yang salah. Rika menatapku, suaranya mengecil. Mbak pernah jadi istrinya. Mbak lebih mengerti dia daripada saya. Aku tersenyum, tanpa kehangatan sedikit pun. Justru karena aku mengerti, makanya aku pergi. Keheningan panjang menyelimuti. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar pelan. Rika mengusap air matanya, suaranya melemah. Saya tahu saya salah, tapi anak itu tidak bersalah. Aku menatapnya sangat lama. Benar, dia tidak bersalah. Jadi, seharusnya aku memotongnya. Jangan minta bantuanku. Rika menunduk. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan apa yang telah kamu ciptakan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sana, air matanya jatuh dalam diam. Aku bangkit. Yang perlu kamu lakukan bukan menemuiku, tapi menghadapi kebenaran. Dan mencari orang yang tepat. Rika tidak mengangkat kepala. Aku takut. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, ada hal-hal yang meskipun takut tetap harus dilakukan. Karena jika tidak, akibatnya akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku berbalik, tidak menunggunya bicara lagi. Keluar dari kafe, udara terasa lebih sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam, hatiku tidak lagi seberat sebelumnya. Ada cerita-cerita yang saat didengar dari pelakunya langsung, justru membuat segalanya lebih jelas. Aku tidak membantu bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena ada kesalahan yang harus dibayar sendiri oleh setiap orang. Dan kali ini, harganya bukan lagi soal perasaan, melainkan nyawa yang terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah pertemuan dengan Rika, aku kembali ke rumah dalam keadaan tidak lagi berat seperti sebelumnya, tapi juga tidak sepenuhnya lega. Ada hal-hal yang, setelah diketahui dengan jelas, hati tidak lagi punya tempat untuk berpegang pada emosi apapun. Tidak marah, tidak kasihan, hanya kekosongan yang sangat nyata. Kukira aku akan berhenti di situ. Tapi keesokan paginya, saat baru saja tiba di kantor, belum sempat duduk, ponselku kembali bergetar. Nomor Bayu. Aku menatap layarnya beberapa detik, tapi tetap kuangkat. Halo, di seberang sana. Tidak langsung ada suara, hanya napas yang berat seperti orang yang baru saja berlari jauh. Sinta, kamu di mana? Di kantor. Ada apa? Suaranya serak. Bisa keluar sebentar? Aku di bawah. Aku berhenti. Kamu ke kantor untuk apa? Aku perlu bertemu denganmu. Penting. Aku melihat keluar jendela, ke arah gerbang.
Mobilnya yang familiar terparkir di sana, dan dia sedang bersandar di pintu. Mobil, kepalanya tertunduk. Aku tidak mau turun, tapi aku sadar, jika tidak diselesaikan, dia akan terus kembali. Aku turun. Saat aku melangkah keluar, Bayu mengangkat kepala. Matanya begitu lelah hingga tanpa perlu bicara pun aku tahu. Dia melewati malam tanpa tidur. Bisa ikut aku sebentar? Aku tidak punya banyak waktu. Sebentar saja. Aku tidak bertanya lebih jauh, hanya masuk ke mobil. Dia mengemudi, tidak bicara sepanjang jalan. Udara di mobil terasa berat, tapi tidak lagi tegang seperti dulu. Lebih seperti kelelahan yang sudah mencapai dasarnya. Mobil berhenti di depan rumah sakit. Aku menoleh padanya. Kamu membawaku ke sini untuk apa? Bayu meremas kemudi. Aku ingin kamu bertemu, Bima. Aku terdiam beberapa detik. Tidak perlu. Aku mohon. Suaranya sangat rendah, tapi cukup untuk membuatku sadar ini bukan lagi sekadar permintaan. Aku tidak langsung menjawab, tapi akhirnya aku tetap membuka pintu dan turun. Kami naik ke bagian anak. Koridor masih seramai biasanya, tapi suasana di sini selalu membawa rasa berat yang tak terlukiskan. Bayu membawaku ke sebuah kamar. Saat pintu terbuka, aku melihat Bima terbaring di tempat tidur. Lebih kecil dari yang kubayangkan, kurus, kulitnya pucat, matanya terpejam, di tangannya terpasang infus, di sampingnya monitor jantung berbunyi bip teratur. Aku berdiri di pintu, tidak masuk. Bayu mendekati tempat tidur, memanggil pelan, Bima, ayah di. Anak itu tidak bereaksi, mungkin sedang tidur atau terlalu lemah untuk membuka mata. Aku sedikit memalingkan wajah, tidak mau melihat terlalu lama. Kamu membawaku ke sini untuk apa? Bayu tidak berbalik. Aku ingin kamu tahu, dia bukan sekadar sebuah cerita. Aku mengerutkan kening. Maksudmu, dia berbalik, matanya merah. Kamu pikir ini hanya akibat dari sebuah pengkhianatan. Tapi bagiku, ini adalah seorang anak. Aku menatapnya, suaraku tenang. Aku tidak pernah menyangkal itu. Lalu, apa kamu bisa membantuku? Aku menggeleng. Bayu, kamu mengulangi pertanyaan yang sama. Tidak, kali ini aku tidak memintamu bicara dengan Rika. Aku menatapnya. Lalu kamu mau apa? Dia mendekat, suaranya hampir berbisik. Dokter bilang, kalau tidak ditemukan donor yang cocok dari keluarga, bisa dicari dari luar. Tapi kemungkinannya sangat kecil, dan waktunya tidak banyak lagi. Aku tidak menjawab, aku sudah tes. Ulang hasilnya tetap sama. Itu sudah kamu tahu sejak lama. Bayu tersenyum, pahit. Tapi aku masih berharap ada kesalahan. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, Sinta, aku tidak tahu siapa ayah kandung anak itu. Rika tidak mau bicara. Tapi aku tidak bisa hanya dia melihatnya seperti ini. Aku menatap anak, itu sekali lagi. Kecil, rapuh, sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan orang-orang dewasa. Bayu, aku mengangkat kepala. Kamu ingin menyelamatkannya, atau ingin menyelamatkan dirimu sendiri? Pertanyaan itu membuatnya membeku. Aku mengatakan ini bukan untuk menyalahkanmu. Tapi kamu harus bisa membedakannya. Bayu menunduk, suaranya serak. Aku tidak tahu lagi. Aku menghela napas. Kamu memilih untuk percaya pada sesuatu yang tidak benar. Sekarang kamu harus menerima akibat dari pilihan itu. Tapi anak itu, sudah. Ku bilang, dia tidak bersalah. Lalu Sinta. Aku memotongnya. Jangan minta bantuanku. Bayu terdiam. Ruangan itu hanya diisi suara mesin yang teratur. Sesaat kemudian dia berkata, aku sudah mencari orang itu. Aku menoleh, orang mana? Ayah kandung Bima. Aku sedikit mengerutkan kening. Lalu? Dia tidak? Aku tidak terkejut. Dia bilang itu bukan anaknya, dan tidak mau tes. Aku menatap Bayu, suaraku melambat. Lalu apa rencanamu? Bayu mengepalkan tangannya. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ada hal-hal yang harus dijalani sendiri sampai akhir, apapun
Hasilnya, aku berbalik, melangkah ke pintu. Sinta. Aku berhenti, tidak menoleh. Terima kasih sudah datang. Aku tidak menjawab, hanya terus berjalan. Keluar dari kamar, aku melihat Rika berdiri di ujung koridor. Dia menatapku, matanya lelah dan takut. Mungkin dia tahu Bayu membawaku ke sini. Aku melewatinya, tidak berhenti. Mbah, suara Rika memanggil pelan dari belakang. Aku tidak menoleh. Ada kata-kata yang tidak perlu didengar lagi. Keluar dari rumah sakit, sinar matahari sedikit menyilaukan. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Cerita ini sudah berjalan terlalu jauh dari yang pernah kubayangkan. Bukan lagi urusanku, bukan lagi sekadar pernikahan yang hancur. Ini telah menjadi rangkaian pilihan-pilihan salah yang bertumpuk hingga tidak ada yang bisa sepenuhnya berdiri di luar. Tapi meskipun begitu, satu hal yang ku tahu. Pasti, aku sudah melangkah keluar, dan aku tidak akan kembali. Setelah kunjunganku ke rumah sakit, semuanya kembali sunyi seperti semula. Bayu tidak lagi mencariku, Rika juga tidak menelepon. Seolah setelah semua yang perlu dikatakan telah terucap, semua orang sadar bahwa dari sini, mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Aku kembali ke rutinitasku, bekerja, pulang. Sesekali, bertemu Dina di akhir pekan. Di malam-malam yang tenang, aku tidak lagi membuka kenangan lama. Bukan karena lupa, tapi karena aku tidak lagi ingin menyimpannya di hati. Tapi sekitar seminggu kemudian, saat aku sedang berada di kantor, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Sinta, kan? Saya Ardi. Aku membacanya. Sekali lagi, tidak ada kesan apapun. Ardi siapa? Balasannya datang dengan cepat, mantan pacar Rika. Aku berhenti beberapa detik. Aku tidak langsung membalas, tapi pesan berikutnya muncul. Saya perlu bertemu Mbak. Ada urusan. Soal anak itu. Aku meletakkan ponsel di meja, melihat keluar jendela. Langit, hari itu cerah, tidak terik, tapi hatiku terasa aneh, seolah kepingan terakhir dari teka-teki ini akan segera terpasang. Aku membalas, di mana? Dia mengirim alamat sebuah kafe kecil, tidak jauh dari kantorku. Sore itu aku datang tepat waktu. Seorang pria yang duduk di sudut bangkit saat melihatku. Usianya sekitar 30-an, posturnya tinggi tapi kurus, wajahnya terlihat lelah. Mbak Sinta. Aku mengangguk, menarik kursi. Anda menemuiku untuk apa? Dia tidak berbasa-basi, langsung ke inti masalah. Mbak sudah tahu semuanya, kan? Anak itu bukan anak Bayu. Aku tahu. Dia menghela napas panjang. Saya juga baru tahu. Aku menatapnya. Lalu Anda menemuiku untuk mengkonfirmasi. Dia menggeleng. Bukan mengkonfirmasi, tapi minta maaf. Aku sedikit mengerutkan kening. Minta maaf padaku? Karena kalau bukan karena saya, mungkin Mbak tidak akan mengalami semua ini. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata, Anda terlalu melebih-lebihkan peran Anda. Dia tersenyum pahit. Mungkin. Tapi kenyataannya, begitu. Aku tidak mau berdebat. Lanjutkan saja. Ardi menatap cangkir kopinya, suaranya melambat. Saya dan Rika pacaran 3 tahun. Sebelum dia bertemu Bayu, hubungan kami sudah bermasalah. Bisnis saya bangkrut, banyak utang, sifat saya juga tidak baik. Dia ingin pergi, saya tidak bisa menahannya, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Terakhir kali kami bertemu adalah sebelum kami benar-benar putus. Setelah itu dia memutus kontak. Aku tidak menyela, hanya mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, ada orang yang mencari saya. Bayu, aku sedikit terkejut. Dia bisa menemukan Anda? Tidak sulit, Rika pernah membawaku ke rumahnya beberapa kali. Dia tersenyum sinis. Dia menunjukkan hasil tes, meminta saya tes sekali lagi. Anda melakukannya? Ardi mengangguk. Hasilnya cocok, aku tidak terkejut, hanya saja mendengarnya langsung dari pelakunya. Terasa berbeda. Lalu kenapa Anda bilang tidak mengaku? Ardi terdiam beberapa detik, lalu berkata, karena saya tidak pantas. Aku menatapnya, menunggu.
Penjelasan yang lebih jelas. Saya punya banyak utang, pekerjaan tidak menentu. Saya tidak mampu membesarkan seorang anak, apalagi membiayai pengobatannya. Suaranya merendah. Mengaku untuk apa? Untuk kemudian menelantarkannya, aku menghela napas. Jadi menurutmu tidak mengaku itu lebih baik? Ardi tersenyum, tapi tatapannya tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Setidaknya dia masih punya seseorang yang disebut ayah, meskipun itu tidak benar. Aku menggeleng, kamu membohongi dirimu sendiri dan juga membohongi anak itu. Dia terdiam, aku tidak peduli kamu mengaku atau tidak. Tapi kamu harus paham, ini bukan lagi soal status. Ini menyangkut nyawa seorang anak. Ardi mengepalkan tangannya. Saya tahu. Lalu apa rencanamu? Dia menatapku, matanya sedikit lebih tegas dari Hamad. Sebelumnya, saya akan melakukan tes resmi. Mengakui sebagai ayah kandungnya. Tapi saya butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk menata kembali hidup saya. Setidaknya saya harus mampu bertanggung jawab. Aku menatapnya, tidak menghakimi, tidak juga menasihati. Itu pilihanmu, Ardi mengangguk. Tapi, sebelum melakukan itu, saya ingin bertemu Mbak. Untuk apa? Untuk menjelaskan semuanya, karena saya tahu, kalau bukan karena Mbak, mungkin kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Aku tersenyum tipis. Anda terlalu menilaiku tinggi. Tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Hening sejenak, dia bangkit, sedikit menunduk. Terima kasih karena tidak diam saja. Aku tidak menjawab. Dia pergi lebih dulu. Aku duduk sejenak, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ada orang yang salah, tapi tidak sepenuhnya jahat. Mereka hanya memilih waktu yang salah, cara yang salah, dan saat sadar, semuanya sudah terlambat. Malam itu, saat aku baru saja tiba di rumah, ponselku kembali bergetar. Kali ini, Bayu, aku mengangkatnya. Halo? Suaranya sedikit tergesa-gesa. Sinta, aku sudah bertemu Ardi. Aku tahu. Dia menemuiku sore tadi. Di seberang sana. Hening beberapa detik. Dia bilang apa? Seharusnya kamu bertanya padanya. Sendiri, Bayu menghela napas. Dia setuju melakukan tes resmi. Tapi butuh waktu, kalau begitu, tunggulah. Tapi dokter bilang Bima tidak punya banyak waktu. Aku terdiam. Sinta, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Suaranya, untuk pertama kalinya terdengar seperti orang yang benar-benar kehilangan arah. Aku berkata pelan, Bayu, ada hal-hal yang tidak bisa diputuskan oleh orang lain. Untukmu, kamu hanya bisa memilih yang paling sedikit salahnya. Di seberang sana, tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, dia berkata, terima kasih. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Di luar, malam sudah turun, kota menyala, cahaya membentang di sepanjang jalan. Hidup terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun. Dan cerita ini, mungkin juga sedang menuju ke bagian yang paling menentukan. Keputusan yang bisa mengubah segalanya. Setelah pertemuan dengan Ardi dan telepon malam itu dari Bayu, aku sadar. Segalanya sudah sampai di titik yang tidak bisa ditunda lagi. Bukan lagi kata-kata berbelit-belit, bukan lagi penghindaran atau upaya menjaga nama baik. Semuanya telah terdorong ke batas kebenaran, di mana setiap orang harus memilih. Hari-hari berikutnya, aku tidak proaktif mencari tahu apapun. Aku tetap bekerja, menjalani rutinitasku seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku tahu di pihak Bayu, segalanya pasti sedang kusut masai. Di sore hari ketiga, saat aku baru saja selesai bekerja, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan Bayu, melainkan nomor yang lebih familiar. Ibu mertuaku. Aku menatap layarnya cukup lama, baru kemudian mengangkatnya. Halo? Suara beliau tidak lagi bernada tinggi seperti dulu, melainkan lebih dalam, sedikit lelah. Sinta, kamu ada waktu? Ibu mau bertemu. Aku sedikit terkejut. Ada apa, Bu? Ibu mau bicara? Masalah ini, hanya kamu yang mengerti. Aku terdiam beberapa detik, lalu bertanya, di mana? Warung teh di dekat rumahmu. Ibu sudah di sini, aku tidak menolak. Saat aku tiba,
Beliau sudah duduk di pojok yang biasa. Beliau terlihat jauh lebih tua, rambutnya lebih banyak beruban, wajahnya tidak lagi setajam dulu. Melihatku, beliau bangkit, tapi kemudian duduk lagi, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. Ibu memanggil. Saya ada apa? Beliau menatapku, matanya sedikit canggung, lalu berkata, perlahan, soal Bayu, kamu sudah tahu semuanya, kan? Aku tidak menghindar. Iya, Bu. Saya tahu. Beliau menghela napas, tangannya meremas cangkir teh. Ibu tidak menyangka akan jadi begini. Aku tidak berkata apa-apa. Ibu sudah bertanya pada Rika. Dia mengaku semuanya. Suara beliau sedikit bergetar. Dia bilang anak itu anak orang lain. Aku menatapnya, tidak ada emosi khusus. Iya. Beliau mengangkat kepala, matanya merah. Apa kamu tahu bagaimana perasaan ibu? Waktu itu, ibu merasa seperti dibohongi selama bertahun-tahun, aku sedikit mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan saya, Bu? Beliau terdiam. Pertanyaanku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa menghindar. Sesaat kemudian, beliau berkata pelan, Ibu tahu kamu juga dirugikan, bukan? Dirugikan, Bu. Diperlakukan tidak adil. Beliau mengangguk, suaranya tercekat. Ibu minta maaf. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku merasa beliau mengatakannya dengan tulus. Tapi aku tidak langsung menjawab. Ibu memanggilmu bukan hanya untuk minta maaf. Beliau mengusap sudut matanya, lalu melanjutkan, Ibu mau minta tolong. Aku sudah bisa menebak, soal anak. Itu, beliau mengangguk. Ibu tahu kamu tidak punya kewajiban apa-apa lagi, tapi, Ibu tidak bisa hanya dia melihatnya seperti itu. Aku menatap lurus padanya. Ibu mau saya bagaimana? Beliau ragu-ragu. Ibu dengar dari Bayu, kamu punya kenalan luas. Mungkin bisa membantu mencari donor sumsum tulang. Aku menggeleng. Ibu salah paham. Saya tidak punya kemampuan seperti itu, semuanya harus melalui prosedur medis. Tidak ada yang bisa membantu lewat koneksi. Beliau terdiam. Aku melanjutkan, yang perlu dicari bukan orang lain, tapi ayah kandung anak itu. Beliau meremas tangannya. Ibu tahu, tapi orang itu tidak mau mengaku. Lalu apa rencana ibu? Beliau mengangkat kepala, suaranya sedikit mengeras. Kalau dia tidak mau mengaku, ibu akan menuntutnya. Aku sedikit terkejut. Ibu pikir masalah ini sesederhana itu? Tidak sederhana, tapi tidak bisa dibiarkan dia lari dari tanggung jawab. Aku menghela napas. Apa ibu memikirkan anak itu? Saat masalah ini dibawa ke ranah hukum, bagaimana dengan identitasnya? Beliau tertegun. Tapi kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa diselamatkan. Aku terdiam. Ada pertanyaan yang tidak punya jawaban yang sepenuhnya benar. Beliau menatapku, suaranya melemah. Sinta, kamu dulu adalah yang paling pengertian di keluarga ini. Ibu benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi dipenuhi dendam seperti dulu, tapi juga tidak bisa kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu pernah punya banyak pilihan. Tapi ibu memilih untuk percaya pada orang yang tidak bisa dipercaya, dan mengabaikan orang yang paling bisa dipercaya. Beliau menunduk. Ibu tahu. Sekarang akibatnya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa memperbaikinya untuk ibu. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sana, tangannya sedikit bergetar. Sesaat kemudian, beliau berkata pelan, Ibu, tidak berharap kamu membantu. Ibu hanya ingin kamu tidak membenci ibu lagi. Aku menatapnya sangat lama. Saya tidak membenci. Beliau mengangkat kepala. Benarkah? Saya hanya tidak lagi punya hubungan. Kalimat itu ringan tapi cukup untuk menutup segalanya. Beliau mengangguk, air matanya jatuh. Begitu, juga sudah cukup. Aku bangkit. Saya harus pulang. Beliau tidak menahanku, hanya berkata, Sinta, terima kasih. Aku tidak menoleh. Keluar dari warung teh, hari sudah gelap, lampu jalan menyala, arus kendaraan masih padat. Aku berjalan. Perlahan, hatiku tidak lagi berat.
Ada hubungan yang saat berakhir tidak perlu. Dengan keributan, cukup dengan satu kalimat, tidak lagi punya hubungan sudah. Cukup. Tapi aku tahu. Di belakangku, cerita itu belum berhenti. Karena masih ada seorang anak yang menunggu kesempatan untuk hidup dan masih ada orang-orang yang belum benar-benar menghadapi pilihan terakhir mereka. Setelah pertemuan dengan ibu mertuaku, aku kembali ke rumah dalam keadaan yang aneh. Tidak lagi berat seperti sebelumnya, tidak juga sepenuhnya lega. Lebih seperti sebuah buku yang sudah sampai di halaman-halaman terakhir. Pembacanya tidak lagi tegang, tapi tahu masih ada akhir yang menunggu. Kukira dari sini, segalanya akan perlahan berakhir. Tapi keesokan paginya, saat aku baru saja tiba di kantor, Dina sudah menarikku ke sudut, suaranya pelan. Sinta, kamu sudah dengar? Aku meletakkan tas. Dengar apa? Dina menatapku, matanya serius. Ardi. Dia sudah mengaku. Aku berhenti. Mengaku apa? Mengaku sebagai ayah kandung anak itu. Dia baru saja tes resmi. Aku terdiam beberapa detik. Lalu, Dina menghela napas. Belum selesai. Ini baru permulaan. Aku tidak bertanya lebih jauh, tapi di dalam hati aku tahu saat kebenaran sudah dikonfirmasi. Dengan dokumen, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sore itu, saat aku sedang bekerja, Bayu menelepon. Aku mengangkatnya, suaraku tenang, halo. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia berkata, Sinta, semuanya sudah jelas. Iya, Ardi sudah menandatangani pengakuan. Hasil tesnya cocok. Aku tidak terkejut. Kalau begitu, bagus, suara Bayu merendah. Tidak sebagus yang kamu kira. Aku sedikit mengerutkan kening. Maksudmu? Dia menghela napas. Dia mengaku, tapi tidak mau mendonorkan sumsum tulangnya. Aku meremas tanganku pelan. Kenapa? Mereka sudah tes. Tidak cocok. Aku terdiam. Kemungkinan yang tadinya tampak seperti jalan keluar, ternyata jalan buntu. Lalu sekarang, Bayu tertawa pahit. Sekarang, hampir tidak ada cara lain. Suaranya serak. Dokter bilang, kalau dalam beberapa minggu ke depan tidak ditemukan donor yang cocok, akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Aku tidak berkata apa-apa. Di seberang sana, Bayu melanjutkan. Aku sudah mendaftar di Bank Sumsum Tulang Internasional. Tapi, kemungkinan menemukan yang cocok sangat kecil. Aku memejamkan mata sejenak. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi tetap tidak cukup. Keheningan panjang menyelimuti. Aku bertanya pelan, Rika bagaimana? Bayu terdiam cukup lama, lalu berkata, dia hampir hancur. Dia yang memulai, dia harus menanggungnya. Aku tahu, suaranya merendah. Tapi melihatnya dan melihat anak itu, aku tidak lagi bisa membedakan benar dan salah. Aku mengerti. Saat berhadapan dengan nyawa, batas antara benar dan salah terkadang menjadi kabur. Sinta, iya. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Aku terdiam beberapa detik. Untuk apa? Ada yang ingin kubicarakan langsung. Aku tidak bertanya lebih jauh. Di mana? Kafe yang Kurnian Sansah? Dulu. Malam ini? Aku setuju. Malam harinya aku datang tepat waktu. Bayu sudah duduk di sana, di hadapannya. Secangkir kopi yang belum tersentuh. Dia melihatku masuk, matanya tidak lagi menunjukkan pergulatan seperti sebelumnya, melainkan ketenangan yang aneh. Aku duduk, katakanlah. Bayu menatapku cukup lama, lalu berkata perlahan. Aku sudah banyak berpikir. Aku tidak menela. Dulu aku pikir, jika menemukan ayah kandung anak itu, segalanya akan ada jalan keluarnya. Dia tersenyum tipis. Ternyata tidak, aku menatapnya. Lalu apa rencanamu? Bayu mengangkat kepala, suaranya lebih jelas. Aku yang akan mendonorkan sumsum tulang. Aku berhenti. Kamu bukan ayah kandungnya. Aku tahu. Lalu bagaimana bisa? Dokter bilang, meskipun bukan ayah kandung, masih ada kemungkinan cocok. Sangat kecil. Tapi bukan tidak mungkin. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam percakapan kami, aku merasa dia benar-benar sadar.
Kamu sudah tes ulang? Bayu mengangguk. Hasil awal ada kemungkinan. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, kalau dilakukan tes lebih lanjut, bisa dipastikan. Tapi apapun hasilnya, aku akan mencoba. Aku bertanya pelan, kenapa? Bayu menatapku, tatapannya tidak menghindar. Karena aku sudah memanggilnya anak selama bertahun-tahun. Aku terdiam. Apapun kebenarannya, perasaan itu nyata. Suaranya merendah. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menatapnya. Sangat lama. Rika? Bayu tersenyum sinis. Dia tidak punya hak memutuskan. Lagi. Kamu masih bersamanya? Tidak. Aku sedikit terkejut. Aku sudah pindah. Untuk sementara tinggal di dekat rumah sakit. Aku mengangguk, itu masuk akal. Sinta, panggilnya, suaranya lebih lembut. Aku tidak berharap kamu kembali. Aku juga tidak berani. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Karena kamu tidak diam saja. Aku tersenyum tipis. Kalau aku diam, kamu akan tetap hidup dalam kebohongan. Benar. Tapi setidaknya aku tidak harus menghadapi ini, Bayu. Menggeleng. Bukan. Hanya menghadapinya lebih lambat. Aku tidak membantah. Sesaat kemudian, dia berkata, kalau semua ini tidak terjadi, mungkin aku tidak akan pernah sadar di mana salahku. Aku menatapnya, sudah sadar, untuk apa? Bayu terdiam, lalu menjawab, agar tidak salah lagi. Aku tidak berkata apa-apa. Lagi. Ada jawaban yang tidak perlu dinilai benar atau salah. Percakapan berakhir. Dalam diam. Tidak ada lagi permintaan maaf, tidak ada lagi permohonan, hanya dua orang yang pernah melewati sebagian hidup bersama, lalu berhenti. Saat aku bangkit untuk pulang, Bayu memanggil, Sinta. Aku menoleh. Kalau suatu hari, nanti semuanya berakhir, aku harap kamu akan hidup dengan baik. Aku mengangguk, kamu juga. Aku pergi, melangkah keluar, tidak menoleh ke belakang. Malam itu, aku berjalan cukup jauh sebelum pulang. Bukan karena sedih, tapi karena aku ingin merasakan kelegaan di dalam hatiku dengan lebih jelas. Cerita ini akhirnya menuju ke akhir. Akhir yang tidak ada yang inginkan, tapi tak terhindarkan. Dan, kali ini, tidak ada lagi yang bisa lari. Hari-hari berikutnya, hidupku berjalan dengan sangat teratur. Tidak ada lagi telepon yang mendadak, tidak ada lagi pesan yang membuat hatiku sesak. Semuanya seolah kembali ke tempatnya masing-masing, tenang, tapi tidak berarti aku tidak peduli. Hatiku hanya tidak lagi terseret pada hal-hal yang bukan lagi milikku. Hingga suatu pagi, saat aku baru saja masuk ke kantor, Dina sudah menungguku di mejaku. Dari tatapan matanya, aku tahu ada sesuatu. Sinta, aku meletakkan tas. Kenapa? Dina merendahkan suaranya seolah takut orang lain dengar. Bayu masuk, rumah sakit, aku berhenti. Sakit? Bukan sakit, bersiap untuk transplantasi. Aku menatapnya, jantungku berdebar lebih lambat. Sudah ada hasilnya, Dina mengangguk. Cocok. Tidak 100%, tapi cukup untuk dilakukan. Aku terdiam. Kemungkinan yang sangat kecil itu ternyata terjadi. Kapan? Lusa. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Dina menatapku sejenak, lalu bertanya, kamu akan datang? Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu, aku sendiri belum punya jawabannya. Siang itu, aku duduk sendirian di ruang istirahat, melihat keluar jendela. Di luar, matahari bersinar cerah, orang-orang hilir mudik seperti biasa. Hidup tidak berhenti untuk siapapun, bahkan untuk seseorang yang akan menghadapi operasi besar. Aku mengeluarkan ponsel, melihat daftar kontak, berhenti di nama Bayu. Jariku melayang di atas layar beberapa detik, tapi akhirnya kututup. Kembali, aku tidak menelepon. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu, kehadiranku saat ini tidak lagi sepenting dulu. Tapi sore harinya, justru Bayu yang meneleponku. Aku mengangkatnya. Halo, suaranya dalam tapi jelas. Sinta, aku mau memberitahumu. Iya. Lusa aku operasi. Aku sudah tahu.
Di seberang sana hening sejenak, lalu dia berkata, "Aku tidak yakin bisa keluar dari ruang operasi seperti biasa." Aku memejamkan mata, tapi suaraku tetap tenang. "Jangan bicara begitu." Aku harus suaranya melambat, seolah menata setiap kata. "Ada hal-hal yang kalau tidak dikatakan sekarang, mungkin nanti tidak ada kesempatan lagi." Aku tidak memotongnya. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tidak juga berharap kamu kembali. Aku hanya ingin, jika terjadi apa-apa, kamu tidak menganggapku sebagai orang yang sepenuhnya jahat." Aku membuka mata, menatap ke depan. "Kamu tidak pernah sepenuhnya jahat." Di seberang sana, Bayu terdiam. Aku melanjutkan, suaraku sangat ringan. "Kamu hanya salah memilih." Keheningan panjang menyelimuti. "Terima kasih." Aku tidak menjawab. Bayu melanjutkan, "Kalau aku baik-baik saja, aku tidak akan mengganggumu lagi." "Kamu tidak perlu bilang begitu." "Perlu." Suaranya tegas. "Karena aku tahu, hidupmu sekarang tidak ada lagi tempat untukku." Aku tidak menyangkal. "Tapi Sinta." "Iya, kalau bisa. Lusa, kamu datang ke rumah sakit sebentar." Aku meremas tanganku pelan. "Untuk apa?" "Hanya, sebelum masuk ruang operasi, aku ingin melihatmu sekali." Aku terdiam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena aku menimbang apakah itu akan membuat segalanya lebih rumit. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa," lanjut Bayu. "Cukup berdiri di sana saja." Suaranya mengecil. "Agar aku tahu, aku tidak sepenuhnya kehilangan segalanya." Aku menarik napas dalam-dalam, biar kupikirkan. "Iya." Panggilan berakhir. Malam itu aku tidak langsung tidur, aku duduk sangat lama di meja, menatap ke ruang kosong. Di benakku bukan lagi kenangan lama, melainkan pertanyaan yang sangat sederhana, haruskah aku pergi? Pergi bukan untuk kembali, bukan untuk memaafkan, tapi hanya untuk menutup satu babak kehidupan dengan cara yang lebih utuh. Keesokan paginya, aku tetap bekerja seperti biasa. Dina menatapku, tidak bertanya apa-apa lagi. Mungkin dia juga paham, ada keputusan yang tidak bisa dipaksakan. Malam harinya, aku mengirim pesan singkat pada Bayu. "Aku akan datang." Dia tidak langsung membalas. Sesaat kemudian, hanya satu baris pesan muncul. "Terima kasih." Hari itu aku datang ke rumah sakit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Bukan karena tidak sabar, tapi karena aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Koridor rumah sakit masih seperti biasa. Bau antiseptik, suara langkah kaki, obrolan pelan. Di tempat ini, setiap orang membawa ceritanya sendiri, tapi tidak ada yang punya waktu untuk mendengarkan cerita orang lain. Aku berdiri di luar kamar Bayu beberapa menit sebelum masuk. Pintu terbuka, dia sedang duduk di tempat tidur, mengenakan pakaian rumah sakit. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya sangat jernih. Saat melihatku, dia sedikit tertegun, lalu tersenyum. "Kamu datang?" Aku mengangguk. "Iya." Di dalam kamar ada Rika, dia duduk di sudut, matanya merah, wajahnya kuyu. Saat melihatku, dia bangkit, sedikit canggung. "Mbak." Aku tidak menjawab, hanya melihatnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Tidak perlu berkata apa-apa. Semuanya sudah jelas. Bayu yang iba bersuara. "Rika, bisa keluar sebentar?" Dia ragu beberapa detik, lalu mengangguk. "Iya." Saat pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Aku berdiri, menjaga jarak dari tempat tidur. Bayu menatapku, suaranya pelan, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang." "Aku sudah bilang akan datang." Dia tersenyum tipis. "Iya." Sesaat kemudian, dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Baik." "Pekerjaan masih sama." Kami bicara hal-hal yang sangat biasa. Seperti dua orang kenalan lama yang kebetulan bertemu. Tidak ada yang mengungkit masa lalu, tidak ada yang mencoba menggali lebih dalam. Tiba-tiba Bayu berkata, "Aku takut." Aku menatapnya. "Takut?" Dia menggeleng. "Bukan takut sakit, tapi takut tidak bangun lagi." Aku terdiam.
Tapi kalau tidak kulakukan, aku akan menyesal. Suaranya lebih mantap. Setidaknya aku ingin melakukan satu hal yang benar. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam semua yang telah terjadi, aku melihatnya benar-benar dewasa. Kamu sudah melakukannya, kataku, apapun hasilnya. Bayu mengangguk. Terima kasih sudah mengatakan itu. Sesaat kemudian, seorang perawat masuk, memberitahu bahwa pasien akan segera dipindahkan. Bayu menatapku. Aku pergi, ya. Aku mengangguk. Iya. Dia ragu. Sejenak, lalu berkata, Sinta, semoga kamu bahagia. Aku menatapnya, suaraku. Tenang, kamu juga. Itulah kalimat terakhir di antara kami. Saat ranjangnya didorong keluar, aku tetap berdiri di tempat, tidak mengikuti. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu sisa perjalanan ini harus dia tempuh sendiri. Aku meninggalkan rumah sakit saat hari sudah gelap. Di luar, lampu jalan sudah menyala, arus kendaraan masih padat. Semuanya masih sama, hanya satu hal yang berubah. Aku sudah benar-benar melepaskannya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan. Hanya ada perasaan yang sangat ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang telah lama kupikul. Cerita ini akhirnya hampir berakhir. Dan kali ini, bukan akhir dari sebuah hubungan, melainkan akhir dari ikatan di dalam hati. 3 hari setelah operasi, barulah aku kembali ke rumah sakit. Bukan karena lupa, tapi karena aku tahu 3 hari pertama adalah masa kritis, saat di mana keluarga dan orang terdekatnya paling dibutuhkan. Kehadiranku saat itu tidaklah perlu. Pagi itu, langit tidak seterik biasanya, udaranya sedikit lebih sejuk. Aku berdiri di depan gerbang rumah sakit beberapa detik sebelum masuk. Semuanya masih sama. Tidak ada yang berubah, hanya hati manusia yang telah melewati banyak hal. Aku bertanya pada perawat, lalu langsung menuju ruang perawatan. Bayu sudah dipindahkan ke kamar biasa. Saat aku mendorong pintu, hal pertama yang kulihat adalah Rika yang duduk di samping tempat tidur, kepalanya tertunduk, kedua tangannya menggenggam erat tangan Bayu. Wajahnya kuyu, jelas. Sudah begadang beberapa malam. Bayu terbaring di sana, wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah teratur. Di tangannya masih terpasang infus, di sampingnya, monitor masih berbunyi bip teratur. Mendengar suara pintu, Rika mengangkat kepala. Saat melihatku, dia sedikit tertegun, lalu bangkit. Mbah, suaranya kecil, tidak lagi setajam dulu. Aku mengangguk. Bagaimana keadaannya, Rika? Menatap Bayu, lalu menjawab, operasinya berhasil. Dokter bilang masih perlu dipantau, tapi sudah lewat masa kritis. Aku menghela napas pelan. Perasaan lega menjalari hatiku. Bukan karena cinta lama kembali, tapi karena sebuah nyawa telah melewati batas tipisnya. Syukurlah. Rika terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, saya minta maaf, Mbak. Aku menatapnya. Untuk apa? Dia menunduk lebih dalam. Semua yang terjadi, ini salah saya. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena permintaan maaf ini datang terlambat. Untuk mengubah apapun, tidak perlu, kataku dengan tenang. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan satu kata maaf. Rika menggigit bibirnya, matanya memerah. Saya tahu. Tapi saya tetap harus mengatakannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia di dalam ruang operasi, barulah saya sadar apa yang telah saya lakukan. Aku menatapnya, tidak ada emosi yang jelas. Dulu saya pikir, asalkan punya dia, itu sudah cukup. Tapi saat berdiri di luar ruang operasi, barulah saya sadar. Saya tidak pernah berpikir akan kehilangannya, suaranya sedikit bergetar. Saya tidak punya hak, tapi saya tetap egois. Aku memalingkan pandangan. Kamu mengatakan ini bukan untuk kudengar. Rika terdiam. Kamu harus ampi mengatakannya pada dirimu sendiri. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Sesaat kemudian, Rika berkata, Mbak. Dia memanggil nama Mbak sebelum masuk ruang operasi. Aku tidak terkejut. Iya. Dia tidak memanggilku. Kalimat itu
Lebih seperti pengakuan daripada keluhan. Aku menatap Bayu, suaraku melambat. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan hanya karena keinginan. Rika tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri di sana sejenak, lalu berkata pelan, "Saya keluar sebentar." Aku tidak melarangnya. Saat pintu tertutup, di ruangan hanya tersisa aku dan Bayu. Aku menarik kursi, duduk di samping tempat tidur tapi tetap menjaga jarak. Dia masih belum sadar. Wajah yang pernah begitu kukenal, pernah menjadi tempatku menaruh seluruh kepercayaan, sekarang terasa begitu asing. Aku duduk di sana tanpa bicara. Sesaat kemudian, tangannya bergerak. Pelan, kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Dia menatap langit-langit, beberapa detik seolah mengumpulkan kesadaran, lalu perlahan menoleh ke arahku. "Saibka?" Saat melihatku, matanya sedikit terkejut. "Sinta." Suaranya lemah tapi jelas. Aku mengangguk. "Iya." Dia menatapku sangat lama, seolah memastikan tidak salah. "Lihat, aku masih hidup." Aku tersenyum tipis, "Masih." Dia memejamkan mata. Sejenak, lalu menghela napas. "Syukurlah." "Hening sejenak, kamu datang sejak kapan?" "Baru saja." Dia mengangguk. "Terima kasih sudah datang." "Aku datang untuk memastikan kamu selamat." Dia tersenyum tipis. "Aku selamat, iya, kami." Tidak banyak bicara. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penjelasan. Hanya dua orang yang setelah semuanya berlalu, tidak lagi punya apapun untuk diperebutkan atau dipertahankan. Sesaat kemudian, Bayu berkata, "Aku akan hidup dengan cara yang berbeda." Aku menatapnya. "Kamu harus hidup." Dia mengangguk. "Bukan untuk siapa-siapa, untuk diriku sendiri." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku tahu, itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan mulai sekarang. "Sinta." "Iya?" "Aku tidak minta kamu kembali. Aku tahu. Aku hanya ingin, jika nanti kita bertemu lagi, kamu bisa melihatku sebagai orang biasa." Aku menatapnya, suaraku melambat. "Kita memang sudah menjadi orang biasa." Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Iya, benar." Aku bangkit. "Istirahatlah, kamu mau pergi?" "Iya." Dia menatapku, matanya tidak lagi menahan, hanya ada sedikit rasa terima kasih. "Sinta." "Iya." "Terima kasih karena pernah ada di sisiku." Aku tidak menoleh. "Jaga dirimu baik-baik." Itulah kalimat terakhirku. Saat melangkah keluar, aku melihat Rika berdiri di ujung koridor. Dia menatapku, matanya tidak lagi menantang, hanya ada kelelahan dan penerimaan. Kami berpapasan, tidak ada yang bicara. Ada hubungan yang berakhir dalam diam justru merupakan cara yang paling tepat. Aku meninggalkan rumah sakit, melangkah keluar ke tempat di mana matahari sudah tinggi, di mana kehidupan di depan masih sangat panjang. Aku tidak tahu bagaimana masa depan, tapi aku tahu aku telah melewati perjalanan yang cukup dalam untuk mengerti apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Cinta, jika diletakkan di tempat yang salah, akan menjadi beban. Tapi jika tahu kapan harus berhenti, ia akan menjadi bagian dari kenangan. Tidak menyakitkan, tidak disesali. Hanya pernah ada. Aku melangkah, pergi, tidak menoleh ke belakang. Bukan karena lupa, tapi karena tidak perlu lagi mengingat dengan cara yang lama. Terkadang, menjadi dewasa bukanlah tentang mendapatkan lebih banyak, melainkan tentang tahu bagaimana melepaskan apa yang tidak lagi sesuai untuk kita. Dan kali ini, aku berhasil melakukannya. Saudara-saudari, ada hal-hal yang hanya setelah kita melewatinya barulah kita mengerti nilainya. Bukan uang, bukan juga kemewahan di luar, melainkan cara manusia memperlakukan satu sama lain di saat-saat tersulit. Sebuah rumah tangga, pada akhirnya, tidak dipertahankan oleh janji, melainkan oleh ketulusan setiap hari. Sebuah hubungan juga tidak bertahan karena perasaan sesaat, melainkan karena cara orang tahu untuk saling memikirkan, tahu untuk berhenti sebelum memilih jalan yang salah. Dalam hidup, semua orang pasti pernah tersesat. Ada yang bisa kembali tepat waktu,
ada yang berjalan terlalu jauh baru sadar. Tapi yang berharga bukanlah tidak pernah salah, melainkan setelah salah, apakah punya cukup keberanian untuk memperbaikinya. Orang yang tahu mengakui kesalahan, tahu untuk kembali hidup dengan baik, meskipun terlambat, masih punya kesempatan untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Dan bagi mereka yang telah terluka, melepaskan bukanlah kelemahan. Melepaskan adalah untuk meringankan hati, untuk tidak mengikat diri pada hal-hal yang tidak lagi pantas. Menjaga kebaikan di dalam hati adalah yang tersulit, tapi juga yang paling berharga. Ada satu hal yang banyak orang baru menyesal setelah kehilangannya, yaitu bakti. Orang tua tidak butuh anak-anaknya sukses besar, hanya butuh mereka hidup dengan baik, tahu sopan santun, dan peduli pada hal-hal kecil. Satu kali makan bersama, satu kali bertanya kabar, terkadang lebih berharga dari semua materi yang bisa diberikan. Di luar sana orang mungkin bisa saling sikut, tapi di dalam keluarga, jika persaingan juga dibawa masuk, cepat atau lambat akan retak. Orang yang tahu, mengalah selangkah, menjaga satu ucapan, bukanlah rugi, melainkan sedang menjaga kedamaian jangka panjang. Hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa menghindari kesalahan. Tapi setelah setiap kesalahan itu, jika kita masih bisa menjaga kebaikan hati, masih tahu untuk menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, maka hidup masih punya arti. Hal terakhir bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita hidup. Jika suatu hari kita menoleh ke belakang dan merasa tidak pernah melakukan apapun yang membuat hati nurani kita gelisah, tidak pernah membelakangi orang yang tulus pada kita, maka meskipun hidup sederhana, itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, nilai seorang manusia bukanlah pada posisinya, melainkan pada cara hidupnya.